Kisah epik ini bermula di tengah badai salju berdarah. Seorang pria berdiri angkur di atas lautan mayat musuhnya. Ia berbalik dan menatap terkejut. Di hadapannya, berdiri seorang pemuda berambut hitam yang ia panggil Asa. Pria tua itu bertanya heran, bukankah pemuda itu seharusnya berada dalam misi penaklukan? Namun, dengan wajah penuh luka dan tatapan tajam, sang pemuda menjawab dingin bahwa ia datang untuk mencabut nyawanya. Mendengar ancaman mematikan tersebut, pria berambut pirang itu tetap tenang, seolah bahaya bukanlah apa-apa baginya. Sang pemuda lalu membongkar niat busuknya. Menuduh pria itu hanya memanfaatkan semua orang, lalu membuangnya layaknya sampah yang tak berguna. Api amarah berkobar di matanya saat ia memanggilnya dengan sebutan ayah. Fakta bahwa mereka sedarah pun terungkap. Namun, sang ayah menjawab dengan sangat dingin, menyebut itu adalah takdir si tanpa sayap, dan memanggilnya anak bodoh. Inilah sosok tokoh utama kita, Aster Elmheim, seorang pemuda tangguh yang bertekad kuat untuk menentang takdir kejamnya. Lambang kebesaran keluarga Elmheim pun terlihat. Sebuah keluarga bangsawan legendaris yang ditakuti karena kekuatan absolut mereka. Sebagai klan militer terkuat di benua ini, mereka bersumpah melindungi keluarga kerajaan. Dan pemimpin agung mereka adalah Tuan Roderick. Ia adalah satu-satunya pemilik 7 sayap di kerajaan. Demi membalas budi, karena telah diselamatkan dari badai salju mematikan di masa lalu. Aster rela melakukan apapun perintah ayahnya tanpa pernah membantah sedikit pun. Sayangnya, hidupnya penuh penderitaan. Ia selalu direndahkan oleh sekitarnya, tergambar jelas dalam kenangan pedang kayunya yang hancur. Anak-anak lain terus-menerus menginjak harga dirinya, memperingatkannya agar tidak bersikap sombong di kediaman itu. Tato sayap di punggungnya adalah bukti kekuatan sihir. Namun anehnya, hanya dia yang tak bisa menggunakan sihir sama sekali. Saudara-saudaranya pun dengan kejam menjulukinya si tanpa sayap. Meski terus dihina, tekad pemuda itu pantang padam. Ia berlatih pedang tanpa henti hingga menembus batas. Ia memaksa tubuhnya melampaui batas. Berlatih keras di bawah guyuran hujan demi menjadi sosok yang tak tertandingi. Semua siksaan itu, ia jalani dengan satu keyakinan, bahwa suatu hari nanti, pengabdian berdarahnya akan membuahkan hasil. Ingatan membawanya kembali ke masa lalu. Sang tokoh utama Tengan berada di hutan bersalju bersama pasukannya. Firasatnya menajam, ia segera bersembunyi di balik pohon raksasa. Betapa terkejutnya dia saat melihat pasukannya telah dikepung total oleh jebakan maut musuh. Kembali ke masa kini, Aster menuntut jawaban ayahnya. Mengapa kesetiaan butanya dibalas dengan pengkhianatan sekeji ini? Namun sang penguasa hanya tersenyum sinis. Ia menyebut sebuah alat tak berhak bermimpi, dan masa pakainya telah habis. Dendam kesumat dan kebencian luar biasa langsung mengambil alih wajah sang pemuda mendengar kalimat kejam tersebut. Tanpa ragu, ia melesat ke depan. Pedangnya terhunus tajam, siap menebas pria yang telah menghancurkan hidupnya. Ia berteriak penuh amarah, merutuki kebodohannya sendiri karena telah mempercayai iblis berwujud manusia itu selama ini. Sebuah tebasan mematikan dilancarkan. Ia mengutuk dirinya sebagai orang paling naif karena telah dimanfaatkan. Tragisnya, serangan itu dengan mudah ditangkis dan hanya menggores tipis wajah sang ayah. Tiba-tiba, 2 pria muncul mengikatnya dengan rantai energi magis tingkat tinggi. Mereka adalah saudara tirinya, tanpa ampun. Mereka menghujami tubuh Aster dengan tebasan pedang merah yang menyala beringas. Jeritan penderitaan menggema memecah kesunyian salju. Tubuhnya lumpuh total akibat tebasan pengecut yang bertubi-tubi. Saudara tirinya tertawa merendahkan. Mereka mengejek bahwa sampah tanpa sayap akan selamanya menjadi pecundang. Ketiga iblis itu berdiri angkuh di atasnya, mencibir bahwa Aster sangat pantas merayap di tanah. Sambil menahan darah, ia bertanya mengapa ayahnya memungutnya jika hanya untuk dibuang. Sang penguasa berlutut menatapnya dingin, menyuruh anak itu berhenti bermimpi karena ia tak pernah berguna sedikit pun. Tangan besarnya menjambak kasar rambut pemuda malang itu, memaksanya menatap wajah sang ayah yang penuh penghinaan. Sebuah kenyataan pahit pun terbongkar. Sang ayah hanya mengincar kekuatan mistis 7 sayap yang bersemayam di dalam tubuhnya. Wajah Aster membeku kaget. Tokoh utama kita tak mengerti apapun tentang kekuatan 7 sayap itu. Lebih kejamnya lagi, ayahnya mengungkap bahwa ibu Aster hanyalah bidat untuk rencana gelapnya. Wanita itu hanyalah wadah yang mengandung benih kekuatan, murni demi ambisinya untuk meraih kekuatan absolut. Dalam keputusasaan yang menghancurkan jiwa, tangannya menggapai lemah di atas salju, mencoba menghentikan kepergian mereka, namun semuanya sia-sia. Batinnya menjerit kalap dipenuhi amarah yang membara. Ia menuntut Roderick untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun takdir berkata lain, hanya dinginnya salju yang menyelimuti tangannya yang kian membeku. Dengan tatapan kosong penuh keputusasaan, ia merasa ini adalah akhir tragis dari hidupnya. Kesadarannya mulai memudar, ia mempertanyakan apa arti keberadaannya di dunia, dan untuk apa semua penderitaan ini. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih nan hangat menyelimuti segalanya. Apakah dia sudah melangkah ke alam baka? Saat membuka mata, ia kembali melihat salju, namun anehnya ia berada dalam pelukan seseorang. Kebingungan melanda pikirannya yang kalut. Matanya terbelalak tak percaya, ini bukanlah ilusi alam kematian,
melainkan kenyataan yang gila. Terbaring di atas salju sedingin es, ia bertanya-tanya di mana dia berada. Menunduk menatap tubuh mungilnya sendiri, sebuah fakta tak masuk akal menghantam kesadarannya. Diangkatnya tangan mungil itu dengan gemetar. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari keajaiban ini. Ia tidak hanya mengecil, melainkan terlahir kembali sebagai seorang bayi. Menatap wanita yang memeluknya, ia sadar nyawa telah meninggalkan tubuh sedingin es itu. Tiba-tiba, suara menggema. Tatapan emas yang bingis memberi perintah. Pasukan berkuda membelah badai salju, memburu wanita itu tanpa henti. Sang pemimpin berteriak keras. Merebut kembali bayi yang kabarnya dibawa demi Roderick. Mendengar nama itu, sang bayi tersentak kaget. Kepingan takdir mulai menyatu dalam benaknya. Roderick memburu seorang bayi, dan bayi malang itu adalah dirinya. Mungkinkah sosok mungil yang melayang ini benar-benar tubuhnya? Ingatan badai salju itu menyadarkannya, mustahil, tapi ia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Cahaya keemasan menyelimutinya, memutarbalikkan realitas. Situasi gila ini harus ia pastikan kebenarannya nanti. Bertahan di sini sama dengan mati. Ia akan kembali jatuh ke cengkeraman sang adipati. Dengan tekad membara, ia merangkak menjauhi jasad itu. Diselimuti aura emas, instingnya berteriak untuk segera lari. Tangan mungilnya memancarkan cahaya terang, menembus dinginnya salju yang menusuk tulang. Napasnya tiba-tiba sesak. Ia mengerang frustrasi melawan paru-parunya yang terasa mau pecah. Seluruh tubuhnya serasa terbakar hebat. Meninggalkan jejak panjang di atas hamparan salju putih. Walau harus merangkak hina, ia bersumpah untuk hidup. Bayangan masa depan tragisnya melintas bagai mimpi buruk. Mengulurkan tangan mungilnya penuh amaran, ia menorehkan sumpah berdarah. Roderick, pembalasan dendam ini pasti terjadi. Tubuh bayinya terus merangkak membelah neraka putih, hingga batas kesadarannya runtuh. Ia pingsan tepat di bawah sepasang kaki. Seorang gadis kecil berambut putih berseru, memanggil ayahnya saat menemukan bayi itu terkapar tak berdaya. Muncul sesosok pria berambut abu-abu, dialah sang penguasa, Vicomte dari keluarga Hifrit. Ia mengangkat tubuh mungil itu penuh tanya. Di dalam pelukan hangat sang Vicomte, sang bayi akhirnya menemukan kedamaian mutlak. Mata sang Vicomte terbelalak kaget. Tak pernah terbayangkan akan menemukan nyawa di tengah badai. Menggendong bayi itu, rasa penasarannya memuncak. Melihat jejak panjang di salju, ia merinding menyadari sejauh apa bayi ini merangkak. Sementara itu, sang tokoh utama kita tertidur lelap dengan wajah polos, tanpa beban. Di ruang kegelapan pikiran, ia kebingungan, lalu menatap bayangan anak lain di hadapannya. Bayi berambut merah itu muncul. Menyambut kehadirannya di bawah hujan bulu emas yang memukau. Tersentak dari tidurnya. Ia terbangun di ranjang bayi, merenungkan misteri sihir dari alam mimpinya. Tiba-tiba, 4 pasang mata kecil menatapnya lekat. Seseorang menegurnya, agar tidak nakal, membuatnya sangat kebingungan. Akalnya belum mencerna situasi saat anak-anak itu mengerumuninya. Didekap oleh seorang gadis, sang bayi berambut hitam meronta hebat. Satu lompatan gesit. Ia berhasil lolos dari pelukan. Membuat anak-anak lain melongo tak percaya. Tanpa ragu, ia langsung merangkak pergi dengan wajah panik bagai dikejar maut. Seorang gadis kecil terkejut dan berteriak menyuruhnya berhenti. Tapi sang tokoh utama mengabaikannya demi misi pelarian sucinya. Bingung kenapa diburu, ia mengulurkan tangannya putus asa. Aura emas yang murni langsung meledak dari tubuh mungilnya. Matanya menyala tajam. Memancarkan warna emas yang sama dengan aura sihirnya yang baru bangkit. Tubuhnya mulai melayang. Ia terkesiap tak percaya. Ini adalah kekuatan sihir yang nyata. Terpukau oleh kekuatannya sendiri, ia melayang tanpa arah. Tiba-tiba aliran mananya putus, dan ia terjun bebas dengan kecepatan mengerikan. Wajahnya pucat pasi. Sang bayi pasrah, menunggu benturan di tengah jatuhnya yang tak terkendali. Beruntun, sang Vicomte menangkapnya kilat. Ia menatap bayi ajaib ini dengan penuh rasa curiga. Mata sang bayi membelalak. Ia mengenali penyelamatnya. Ini adalah Hifrit, sang Vicomte dari wilayah ayahnya. Menatap megahnya rumah itu, ia bergumam dalam hati, apakah ini cabang lain dari keluarga Elmheim? Terpampang potret gagah Hifritmu Elmheim, sang kepala keluarga Vicomte, bayangan tangguh dari klan utama. Bersama saudaranya Logik, mereka adalah dua sayap legendaris pelindung mutlak keluarga kerajaan. Tapi ingatan kelamnya muncul. Vicomte ini akan binasa dalam perang saudara bersama seluruh keluarganya. Kenyataan ini mengunci segalanya. Ia benar-benar melintasi waktu, dan kehidupan kedua ini adalah kesempatannya. Namun rasa putus asa menyerang. Lari dari rumah sang adipati, malah jatuh ke tangan saudaranya sendiri. Seorang wanita menggendongnya pelan, menduga sihir anak ini pas kendali. Senyum tulus mengembang di bibirnya, bersyukur atas kehadiran keajaiban mungil ini. Melalui pelukan yang menghangatkan jiwa, ia berbisik lembut, kau aman sekarang dan tak perlu takut lagi. Sang tokoh utama terdiam kaku, terenyuh oleh cinta tanpa pamrih dari wanita yang mengusapnya penuh kasih sayang. Sementara itu, sang Viscount menatap mereka dengan wajah tenang penuh perhitungan. Di saat yang sama, pria tua itu menjulurkan tangan, menyebut anak ini menyimpan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ia menyingkap baju bayi tersebut, memperlihatkan sebuah segel suci.
Dari pantulan cermin, pasangan itu terbelalak ngeri melihat simbol legendaris 7 sayap. Bayi itu panik bukan main menyadari segel, kutukan tersebut terukir jelas di tubuh kecilnya. Netra emasnya menyala tajam, pikirannya seketika berkecamuk dilanda shock berat. Ingatannya terlempar pada ucapan Roderick yang serakah mengincar kekuatan 7 sayap miliknya. Kilasan memori menjijikkan saat sang ayah menggendongnya dengan tatapan dingin penuh siasat, melintas kembali. Kini, ia paham, dulu ia diadopsi hanya untuk dirampas sayapnya. Amarahnya meledak, beraninya Roderick menyebutnya manusia tanpa sayap. Setelah mencuri kekuatannya, sang wanita kebingungan melihat raut wajah bayinya yang mendadak dipenuhi kebencian. Dengan ragu, sang wanita bertanya, apa rencana sang Viscount terhadap bayi kecil ini? Mendengar itu, batin si bayi waspada, situasinya gawat, ia harus segera bertindak. Kekuatannya tidak boleh jatuh ke tangan keluarga Elmheim, ini modal utamanya membalas dendam. Namun mengejutkan, pria tua itu dengan tenang memutuskan untuk mengadopsinya. Keputusan tak terduga ini membungkam sang tokoh utama, tubuhnya kaku tak bisa merespons. Dengan tatapan lembut, sang Viscount mengulurkan tangan dan mengusap pelan kepalanya. Ia menyebut bayi ini ibarat anak burung rapuh yang butuh perlindungan. Pria paruh baya itu berjanji akan merawat dan melindunginya. Sampai tiba saatnya, ia mampu terbang sendiri. Mata mungil itu membelalak, terenyuh oleh kehangatan dan ketulusan dari ucapan sang ayah angkat. Tiba-tiba, seorang gadis kecil jatuh terguling. Rupanya mereka menguping dari balik pintu. Sang Viscount tertawa kecil, menyadari anak-anaknya sedari tadi mengintip percakapan penting tersebut. Salah satu dari mereka tersipu malu, mengaku penasaran dengan anggota baru ini. Mereka pun berkumpul penuh kehangatan mengelilingi sang ibu dan si bayi. Sang wanita tersenyum manis, membiarkan putri-putrinya mendekat dengan mata berbinar penasaran. Aura keibuan memancar kuat, ia menatap bayi mungil di dekapannya dengan limpahan kasih sayang tulus. Diangkatnya bayi itu ke udara, lalu menamainya Aster, sebuah bintang baru pembawa harapan bagi keluarga ini. 10 tahun berlalu begitu cepat. Kemegahan kediaman keluarga Viscount berdiri gagah di bawah langit cerah. Tuan Heifred yang menua disambut hormat oleh bawahannya di gerbang. Dari pantulan bingkai foto, tampak seorang pemuda sibuk mengelap kaca dengan tekun. Kini, Aster telah tumbuh menjadi pendekar yang memancarkan aura percaya diri. Pedang terhunus di pinggangnya. Dengan sikap ksatria, pemuda itu membantu gadis berambut merah turun dari kereta, kakaknya, Alfen. Sang gadis tersenyum, manis membalas budi baiknya. Dialah salah satu anak yang dulu menyambut kelahirannya. Keduanya melangkah tegap dengan aura membunuh yang kental. Tujuan mereka jelas, menghadiri festival tarian pedang, panggung kehormatan tertinggi para bangsawan. Ritual tahunan gelar keluarga Duke ini adalah arena unjuk gigi bagi seluruhkan ilmu bela diri. Disinilah gengsi dipertaruhkan, dan kekuatan para pendekar pedang jenius diuji dalam pertarungan darah. Kedua kakak beradik itu membelah kerumunan bangsawan muda, bersiap menyambut badai kompetisi di depan mata. Bisik-bisik sinis mulai terdengar. Mereka mencibir keluarga Viscount yang memungut anak jalanan tanpa asal-usul. Tatapan penuh kedengkian menusuk dari segala arah, menganggap mereka noda bagi kehormatan Almheim. Seorang bangsawan angkuh menunjuk punggung sang tokoh utama dengan terang-terangan. Alfen menyadari tatapan tajam itu. Ia berbisik agar adiknya mengabaikan gonggongan anjing tak berguna tersebut. Sambil mengepalkan tinju, ia mengingatkan, di arena kejam ini, yang lemah akan dilumat habis tanpa ampun. Mereka berdiri bahu-membahu bagai batu karang, tekad yang membara siap menghancurkan rintangan apapun. Ayah mereka lalu angkat bicara, menegaskan betapa rendahnya posisi klan Viscount di mata kaum elit. Sang Viscount sengaja memaparkan realita pahit ini untuk menguji putranya. Dengan tatapan menembus jiwa, ia bertanya, apakah kenyataan ini membuat nyalinya ciut. Namun senyum arogan terukir di wajah sang pemuda. Netranya menyala, ia sama sekali tak gentar melihat cibiran mereka. Tawa lega pecah dari bibir sang ayah, hatinya membengkak oleh rasa bangga yang luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, debut sosial Aster berujung pada kekalahan paling memalukan. Arena ini menyimpan trauma kelam. Namun kini, kekuatan legendaris 7 sayap telah kembali. Netra emasnya berkobar, bersumpah akan membantai siapapun yang berani merendahkannya lagi. Ketiga sosok itu pun melangkah mantap menuju olah utama pertempuran. Siap menantang takdir. Sementara di atas balkon, dua bangsawan picik mengawasi kedatangan mereka dengan senyum meremehkan. Pemuda berambut hitam itu merasakan aura pembunuh, namun ia hanya tersenyum dingin tak peduli. Dengan langkah mantap, mereka masuk ke aula agung itu, waktunya tunjukkan diri pada dunia. Tersenyum percaya diri, ia berjanji debut sosial kali ini akan jadi legenda. Di era para kesatria, kekuatan mutlak adalah segalanya bagi bangsawan. Di arena, seorang pemuda terang tengah berdansa dengan pedangnya dalam duel sengit. Bagi darah biru, kasta ditentukan oleh tebasan pedang dan keahlian di medan laga. Arena ini adalah puncak pembuktian ilmu pedang. Keagungan bertarung menjadi wujud mutlak kejayaan dan martabat sebuah keluarga bangsawan. Saat pedang saling beradu, lautan penonton menahan napas menyaksikan tiap gerakan mematikan. Kilatan baja menyambar. Kedua petarung menerjang dengan serangan mematikan yang sangat menentukan.
Namun, simbol kemegahan sejati adalah medali itu, artefak langka milik sang terpilih. Lewat satu tebasan presisi, sang pemuda melucuti lawannya. Pemuda merah itu mematung, hancur oleh kekalahan telat di depan ribuan mata. Sang juara mengangkat pedangnya, memamerkan lambang kejayaan dan dominasi absolut. Alunan musik dramatis terdengar. Tanda bercahaya di tangannya adalah bukti kehormatan ksatria. Dari balkon VIP, keluarga Viscount bergumam aura tempat ini selalu terasa mencekik. Salah satu gadis menghela napas, kini paham alasan saudari lainnya enggan menginjakkan kaki di sini. Sang tokoh utama teringat masa lalunya, dan para bangsawan sombong yang pernah menginjak-injak harga dirinya. Memori pahit akan kekalahan, memalukan di acara yang sama kini, kembali menghantam benaknya. Sang kakak menyadari aura gelap adiknya dan memanggilnya cemas. Ia bertanya, apakah sang pemuda gugup menghadapi festival tarian pedang pertamanya. Namun ia menepisnya, bukan rasa rindu yang hadir, melainkan rasa muak yang mendalam pada tempat ini. Gadis berambut merah itu kebingungan mendengar jawaban dingin dari adiknya. Sang Viscount pamit untuk rapat, menitipkan keselamatan putrinya pada putra angkatnya itu. Sang kakak protes karena lebih tua, namun adiknya meledeknya ceroboh. Sang ayah lalu menyarankan pemuda itu membangun relasi baru di sana. Namun sebelum pergi, ia berpesan tegas, jangan sampai ada yang mengetahui rahasia tentang 7 sayap. Sepeninggal ayahnya, pemuda itu membatin, menyembunyikan kekuatan sejati tak semudah membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba, ia merasakan tatapan membunuh dari para bangsawan di aula menusuk ke arahnya. Menghela napas, ia sadar sulitnya berbaur di sarang serigala ini. Meski begitu, kilat tekad membara di balik mata emasnya. Sang kakak melihatnya melangkah pergi, dan bertanya, kemana ia akan pergi dengan tergesa-gesa. Dengan senyum tipis, pemuda itu menjawab ia hanya ingin mencari beberapa teman baru. Ia menghampiri sekumpulan bangsawan muda yang bersantai di sofa. Pemuda merah menatapnya tajam, dengan angkuh mempertanyakan identitasnya. Tanpa gentar, sang tokoh utama memperkenalkan diri dan memanggilnya kakak Dallas dengan nada kelewat tenang. Ia menyebutkan nama lengkapnya, Aster F. Elhain, dan mengaku sebagai adik dari pemuda itu. Si merah terkejut, Aster beralasan hanya menyapa. Bangsawan lain membisikkan bahwa Aster adalah anak pungut keluarga Viscount. Diiringi alunan musik, Dallas menatap Jijip, mencibir kelancangan Aster yang berani memakai nama F. Namanya, Aster lalu teringat, Dallas dan Brian adalah pengkhianat busuk di kehidupan masa lalunya. Mengingat hal itu, ia merasa konyol pernah gentar pada dua sosok rendahan di hadapannya ini. Kini di matanya, mereka tak lebih dari badut kecil yang bermain peran di atas panggung. Panggilan sang kakak menariknya dari pikiran gelap. Gadis itu menarik lengan Aster, mengajaknya pergi, karena basa-basi sudah selesai. Tiba-tiba, pemuda merah itu memanggil sang gadis, membuatnya mematung kaku karena menjadi pusat perhatian. Dengan seriai meremehkan, ia mengejek gadis yang bersembunyi di balik ayahnya. Ia memaksanya bergabung berdalih perintah mutlak keluarga utama. Namun gadis itu menolak tegas, menyatakan tak ada ikatan tuan dan budak di antara keluarga mereka. Aster menahan langkah kakaknya, menggenggam lengannya, dan memintanya untuk menunggu sebentar. Diiringi musik tegan, cengkeramannya mengerat. Ia berucap dingin bahwa urusannya dengan mereka belum selesai. Pemuda berambut hitam itu berbalik menatap kelompok itu. Aura intimidasi memancar dari wajah seriusnya. Dengan sorot lecet, si merah memancing. Ia lalu menghina ayah gadis itu sebagai ksatria gagal pelindung raja. Bangsawan itu lanjut memprovokasi, menyebut sang ayah memikul aib hingga lengannya ditebas saudaranya sendiri. Ia menutup dengan tawa ponga, bersyukur tak mewarisi darah pecundang rendahan di nadinya. Murka, gadis merah itu berteriak keras, menuntutnya menarik kembali hinaan keji pada ayahnya sekarang juga. Tanpa ragu, gadis itu menyiramkan minumannya tepat ke wajah si bangsawan, menolak mentah-mentah hinaan tersebut. Namun, pria angkuh itu malah membalas, mencibir betapa kecewanya sang ayah memiliki putri rendahan sepertinya. Dengan tatapan penuh kebencian, pria itu memberinya peringatan keras. Tempat ini bukanlah ruang dan sarendahan, jadi bersikaplah tahu diri. Bangsawan itu terus merendahkannya tanpa ampun. Ia bahkan menyuruh gadis itu memakai kain peng agar tidak menangis saat basah kuyup. Tiba-tiba, sang protagonis melangkah maju. Ia mengaku sempat merasa cemas sebelum tiba di aula perjamuan ini. Ia mengungkap ketakutan terbesarnya. Ia cemas tidak akan bisa merasakan amarah sedikit pun, bahkan setelah menatap wajah busuk mereka lagi. Dengan sorot mata tajam, ia merebut botol dari tangan bangsawan di dekatnya. Sambil menatap sang adik, ia tersenyum dingin dan berkata, sungguh melegakan bisa berdiri di sini untuk menghancurkan mereka. Tanpa peringatan, pemuda itu melempar botol ke udara. Nada bicaranya yang memprovokasi langsung memancing amarah Dallas hingga ke ubun-ubun. Bangsawan berambut merah itu bahkan tak sempat berkedip. Botol kaca itu meluncur deras ke arah wajahnya. Namun dengan tebasan kilat, sang protagonis membelah botol itu di udara. Sambil menyeringa, ia menyapa, senang bisa melihat kalian lagi. Sang bangsawan kini basah kuyup terguyur minuman, membiku melihat aksi gila tersebut. Padang telah terhunus. Sang protagonis menantang kakak angkatnya, mengabaikan teriakan panik yang menggema di ruangan.
Pemuda itu perlahan menjilat sisa cairan di jarinya. Dengan tatapan meremehkan, ia menyadari bahwa itu hanyalah jus anggur murahan. Senyum iblis terukir di wajahnya. Ia mengejek bahwa minuman manis itu adalah pasangan sempurna untuk bangsawan manja dan cengeng. Sepertinya mundur 3 tahun ke masa lalu. Terdengar suara memohon agar pemuda itu menahan diri di tengah kekacauan. Salah satu saudarinya menangis histeris, mempertanyakan apakah ia benar-benar berniat melukai keluarganya sendiri. Energi emas murni mengamuk tanpa kendali di sekujur tubuhnya. Aura mengerikan itu membuat gadis-gadis kecil di dekatnya gemetar ketakutan. Kekuatan legenda dari 7 sayap meledak dahsyat. Bahkan ia sendiri tak pernah menyangka bahwa kekuatan murni ini bisa begitu mematikan. Sang Viscount menatap ngeri dari kejauhan. Keringat dingin menetes saat ia bertanya-tanya, mungkinkah kekuatan monster itu bisa dijinakkan? Keraguan mulai meracuni pikirannya. Apakah anak itu, atau bahkan dirinya sendiri, sanggup menguasai anugerah yang lebih mirip kutukan mematikan tersebut? Kembali ke masa kini. Seorang pengawal menerobos masuk ke ruang rapat Viscount, membawa kabar buruk. Pria tua itu membentak marah, menuntut penjelasan di tengah konferensi penting ini. Dengan napas terengah, sang penjaga melapor. Para pewaris dari keluarga utama dan cabang Elmheim sedang terlibat duel berdarah saat ini juga. Mendengar kabar gila itu, raut wajah kedua pemimpin keluarga langsung berubah kelam. Ketegangan mencekik udara di dalam ruangan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, sang Viscount menggebrak meja. Ia berlari keluar ruangan bagai orang kesetanan untuk menghentikan kekacauan itu. Putrinya mencegatnya dengan panik, bertanya bencana apa yang membuat ayahnya berlari tergesa-gesa. Di sisi lain, seorang bangsawan keluarga utama malah tersenyum sinis, menikmati percikan api permusuhan di antara para pemuda. Ia bergumam pelan, duel antar saudara di kediaman Ilmheim adalah tontonan langka yang tak terjadi. Setiap hari, Sang Duk dan Viscount menatap tajam arena pertarungan. Pikiran licik mulai bermain, menyadari bahwa hasil duel ini bisa mengubah tatanan kekuasaan. Para bangsawan lain menahan napas. Wajah mereka memukat, terbelah antara rasa cemas yang mendalam dan rasa penasaran yang membakar. Senyum licik terukir di wajah Sang Duke. Ia sadar, festival agung ini akan segera berubah menjadi badai kekacauan. Dallas menatapnya bak predator kelaparan. Ia mengejek kebodohan sang protagonis yang menantang keluarga Duke. Lambang 4 sayapnya menyala terang, membuktikan perbedaan kasta kekuatan mereka. Dengan tatapan merendahkan yang menusuk tulang, si rambut merah menantang sang protagonis untuk memamerkan lambang sayap pecundang biliknya. Ia terus mengejek tanpa ampun, mencibir apakah pemuda itu terlalu malu dan pengecut untuk menunjukkan lambang sihirnya yang menyedihkan. Sang protagonis tersenyum arogan. Pamer kekuatan dengan pola rendahan seperti itu sungguh memalukan. Provokasi mematikan itu langsung membuat darah Dallas mendidih karena amarah yang meledak-ledak. Pemuda itu mengajukan taruhan mutlak. Jika ia menang, Dallas harus berlutut dan meminta maaf kepada adiknya di hadapan semua orang. Tantangan diterima. Namun si rambut merah menyeringai buas, bersumpah jika ia yang menang, lawannya akan menjadi anjing peliharaannya seumur hidup. Tak ingin membuang waktu, Dallas menerjang bagai badai. Dinting baja mulai bernyanyi, memicu pertarungan paling epik di tengah aula perjamuan. Kedua pedang berbenturan dengan tekanan luar biasa. Namun luar biasanya, sang protagonis menangkis tebasan maut itu tanpa berkeringat sedikit pun. Kuda-kudanya kokoh bak gunung. Pemuda berambut hitam itu menggenggam pedangnya penuh ketenangan. Merasa terdesak, Dallas akhirnya melepaskan sihir lambang 4 sayap untuk memperkuat serangan, mematikannya. Aura merah darah berkobar menyelimuti bilah pedangnya. Ia melepaskan satu tebasan berdaya hancur tinggi untuk memusnahkan lawannya dalam sekejap. Menyaksikan kengerian itu dari kejauhan, sang adik menjerit histeris. Jantungnya berdegup kencang, takut akan nasib buruk yang menanti kakaknya. Di sudut lain, Sang Duke mengamati dengan senyum angkuh. Ia menilai teknik pedang putranya masih terlalu rapul dan belum matang. Namun ia sangat percaya diri. Kekuatan sihir dari lambang sayap itu sudah lebih dari cukup untuk menutupi kelemahan berpedangnya. Sihir satu sayap hanyalah lilin kecil yang menyedihkan. Namun, mana yang terkandung di dalam 4 sayap adalah ledakan kekuatan murni yang mampu menghancurkan segalanya. Menyeringai penuh kemenangan, si rambut merah mencemooh. Kemana perginya nyali besar yang tadi dibanggakan oleh pecundang itu? Provokasinya semakin menjadi-jadi. Ia merendahkan sang protagonis, menantangnya untuk mewujudkan bualan tentang permintaan maaf tadi jika memang mampu. Dengan raungan merah, Dallas menuntut lawannya, berhenti bersembunyi di balik pertahanan pengecut dan tunjukkan kekuatan aslimu sekarang juga. Pria berambut merah itu menggenggam pedang dengan kedua tangan, menyiapkan tebasan penghakiman. Bangsawan penonton pun tersenyum puas, yakin bahwa serangan mematikan ini akan mengakhiri segalanya. Namun tiba-tiba, aura emas sang legenda meledak menyelimuti pedang sang protagonis. Waktunya untuk serangan balik yang akan mengguncang dunia. Dengan satu gerakan kilat, ia menangkis tebasan talis. 2 energi dahsyat berbenturan hebat. Pria berambut merah itu terbelalak. Ia tak menyangka serangan mematikannya ditahan semudah membalikkan telapak tangan. Tersenyum meremehkan,
Sang pemuda berambut hitam menyeringai, kau terlalu banyak omong kosong. Tendangan mematikannya melesat. Mementalkan bangsawan sombong itu hanya dengan satu serangan telak. Pemuda itu berdiri kokoh bak gunung. Aura emas suci berkobar ganas mengelilingi tubuhnya. Di benaknya, penantian 10 tahun mempelajari sihir di kediaman Viscount hanyalah demi pembalasan dendam ini. Tatapannya menyala penuh tekad, siap menghabisi Dallas tanpa ampun. Tanpa ragu sedikit pun, ia menerjang maju. Hujan pukulan secepat kilat dan sekeras baja menghantam lawannya. Sang rambut merah tak sanggup menahan gempuran itu. Ia jatuh bersimpul, benar-benar tak berdaya menghadapi kekuatan absolut. Sang kakak menatap tak percaya. Mulutnya ternganga melihat Dallas dipukul mundur secara memalukan. Detik berikutnya, gelombang energi hijau dan kuning menghantam sang bangsawan mundur dengan kekuatan brutal. Dalam kepanikan, ia berteriak histeris, aku ini pemilik 4 sayap. Mana mungkin kalah oleh sampah sepertimu, Aster. Namun, sang tokoh utama hanya menatapnya dingin, tak peduli pada gelar konyol itu. Aura mematikan kembali meledak. Sebuah serangan pamungkas melesat ganas ke arah bangsawan merah itu. Para bangsawan lain menahan napas. Apakah bocah rendahan ini benar-benar akan memenangkan duel mustahil ini? Penonton gempar seketika. Tak ada yang menyangka monster semacam ini masih bersembunyi dalam bayang-bayang keluarga Elheim. Tatapan sang pemuda menajam bak elang. Ia terus menggempur tanpa memberi ampun sedetik pun. Di sisi lain, Viscount dan putrinya memucat, menyadari situasi ini perlahan memburuk. Wajah Dallas memerah penuh amarah. Ia memberontak putus asa menahan tekanan kekuatan yang sangat mengerikan itu. Tiba-tiba, sebuah memori kelam melintas. Bayangan saat Viscount terluka parah di tangan saudaranya sendiri, membakar ingatan sang pemuda. Mengingat tawa gila sang paman di atas tubuh kerabatnya, yang bersimbah darah, amarahnya memuncak. Mata sang tokoh utama menyala terang, meledakkan aura emas suci yang jauh lebih mematikan. Terdesak dan ketakutan, Dallas menjerit memohon ampun. Namun badai kemarahan itu sudah tak terbendung lagi. Melihat pemandangan mengerikan itu, keluarganya di balkon berteriak panik, memanggil namanya. Guna mencegah pembunuhan terjadi, sebuah ledakan energi raksasa meletus. Hantaman itu membuang tubuh sang bangsawan merah layaknya boneka rusak. Sang duke hanya menyilangkan tangan dengan angkur. Ia menatap dingin, seolah sampah yang terlempar itu bukanlah darah dagingnya sendiri. Sang tokoh utama menghentikan amukannya. Ia menancapkan pedangnya kuat-kuat ke tanah, tepat di depan wajah sang lawan yang gemetar. Terkapar menyedihkan, Dallas menggigil ketakutan. Lain kali, datanglah memakai kain pin, desis sang pemuda, tatapannya menajam merendahkan. Sepupuku, panggilnya, meludahi gelar itu dengan penuh rasa jijik. Ia lalu membalikkan badan, menatap lurus ke arah keluarganya di balkon yang masih mematung dalam shock berat. Dengan suara lantang, ia mendeklarasikan bahwa julukan Abu tanpa sayap telah mati. Sosoknya yang lemah dan tak berdaya hanyalah masa lalu. Senyum kemenangan terukir di wajahnya. Kesadaran ini akhirnya menyapu bersih semua keraguan dalam jiwanya. Namun tiba-tiba, matanya berkilat merah darah. Aura niat membunuh yang sangat pekat mencekik lehernya. Di puncak tangga, berdiri sosok iblis berselimut kabut energi merah gelap. Musik. Jantungnya tak akan berhenti berdetak. Ia langsung mengenali pemilik aura bencana itu. Pria mengerikan tersebut menatap ke bawah, memancarkan kebencian dan rasa jijik yang sangat absolut. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras, mustahil. Ia tak percaya, ayah dari kehidupan masa lalunya, kini berdiri tepat di depan mata. Kerumunan bangsawan masih menahan napas. Bagaimana bisa putra bungsu Viscount menumbangkan putra ketiga dari keluarga utama? Namun, kedatangan sang lord mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Monster itu takkan pernah membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Menahan tekanan yang mencekik paru-parunya, sang tokoh utama berbalik menantang langkah pria mengerikan itu. Sementara itu, Dallas tertawa seperti orang gila. Air matanya mengalir melihat sang ayah akhirnya turun tangan untuk menyelamatkan nyawanya. Takdir pun berpotongan kembali. Sang pemuda kini berhadapan langsung dengan sang penguasa mutlak keluarga Elheim, Lord Rodri yang perkasa. Pria tua itu menatap tajam bagai pisau algojo. Wajahnya memancarkan murka yang siap menelan siapa saja di arena tersebut. Menyimpan dendam kesumat, ia mengingat jelas wajah pengkhianat di kehidupan lalunya itu. Di sisi lain, sang rambut merah merangkak menyedihkan, memeluk kaki ayahnya sambil mengemis pertolongan. Sambil menangis terseduh-seduh, Dallas merintih memanggil ayahnya. Berharap pria itu akan menghancurkan sang tokoh utama berkeping-keping. Jari gemetarnya menuding sang pemuda. Ia berteriak memfitnahnya sebagai bajingan rendahan yang berani menginjak-injak kehormatan keluarga besar. Bangsawan Cangen itu memohon putus asa, meminta ayahnya menggunakan kuasa absolut untuk menyiksa pemuda itu tanpa sisa. Krak, sang lord tiba-tiba menginjak hancur tangan putranya sendiri dengan sangat brutal. Jeritan menyayat hati bergema. Dallas terbelalak ngeri. Tak percaya ayahnya memberikan hukuman tanpa sedikit pun belas kasihan. Semua bangsawan pucat pase melihat kengerian itu. Akal sehat mereka tak sanggup mencerna kekejaman seorang ayah pada darah dagingnya sendiri. Kakak Dallas membatu dalam kengerian. Napasnya tercekat melihat tangan adiknya diremukan layaknya ranting kering.
Sang Lord meludahinya dengan kata-kata berbisa. Beraninya kau menangis setelah mencoreng nama agung keluarga kita dengan kotoran? Desisnya tajam. Tak tahan melihat penyiksaan itu, Viscount berteriak panik. Ia memohon pada saudaranya untuk menghentikan kekejaman gila itu sekarang juga. Namun ia mengabaikannya. Ia menegaskan si rambut merah tak pantas memegang pedang. Keheningan mencekam, menyelimuti aula, sementara semua saksi mata terpaku tak bersuara. Kedua kakak beradik itu saling menatap tajam. Kilat kebencian memancar, siap untuk saling menghancurkan dalam konfrontasi langsung. Pemuda berambut hitam itu melangkah maju. Ujung pedangnya terarah lurus menantang sang penguasa, menuntut sebuah keadilan. Ia menuntut janji permintaan maaf sepupunya kepada kakak Alvan. Dengan tatapan menantang, pemuda itu meminta sang paman menunda hukuman sampai permintaan maaf diucapkan. Pria paruh baya itu mencibir sinis. Ia merendahkan sang pemuda yang yatim piatu, namun berani berlagak layaknya keturunan murni Elmheim. Namun sang bocah membalas tegas. Ia adalah putra Viscount yang mewarisi kebanggaan dan harga diri seorang ksatria sejati. Sang penguasa tak peduli dan hanya menatap keluarganya di balkon. Ia balik menuduh pemuda itu telah mencoreng nama baik keluarga utama dengan kelancangannya. Sang Duke mengamati dalam diam. Ia menyadari situasi ini berevolusi menjadi jauh lebih mematikan dari sekadar perdebatan biasa. Bangsawan lain berbisik tegang. Konflik ini tak bisa lagi dianggap sebagai pertengkaran anak kecil semata. Seorang pemuda berambut terang tersenyum licik. Ia tampak sangat menikmati aura kekacauan yang sedang terjadi. Seseorang teringat ayah bocah itu pernah mengorbankan lengannya akibat ketidaksetiaan. Sang penguasa kini menantang. Bayaran apa yang berani diserahkan sang pemuda atas kelancangannya? Tanpa sedikit pun keraguan, pemuda itu menatap lurus. Matanya menyiratkan keberanian mutlak saat ia bersiap menjawab. Ia menegaskan ini bukan pertengkaran. Ini adalah duel suci untuk membalas setiap hinaan dengan mata pedangnya. Amarah sang paman meledak mendengar perlawanan itu. Sang pemuda justru membalikan kata-kata sang penguasa, bersumpah tak akan mengorbankan apapun. Menyaksikan itu, hati Alvan dilanda kecemasan luar biasa. Adiknya tengah menantang sang paman tanpa berniat mundur selangkah pun. Bangsawan berambut terang tertawa sinis. Ia tak menyangka keberanian gila ini datang dari bocah yang baru berusia 10 tahun. Urat kemarahan menonjol di wajah sang penguasa. Habis sudah kesabarannya, ia menghunuskan pedang dan bersiap meremukkan bocah lancang di hadapannya. Dengan suara menggelagar, ia memerintahkan pemuda itu memasang kuda-kuda bertarung. Duel mematikan akan segera dimulai. Sang tokoh utama terkesiap tak percaya. Dalam sekejap mata, pria paruh baya itu menerjang maju dengan kecepatan yang tak masuk akal. Hantaman pedang sang penguasa menghancurkan lantai aula. Ledakan auranya menciptakan kawah raksasa yang mengerikan. Kakaknya hanya bisa terpaku pucat. Rasa takut melumpuhkannya, membuatnya tak berdaya untuk menyelamatkan sang adik. Dalam keputusasaan, sang Viscount meneriakkan nama saudaranya. Ayah angkat bocah itu melompat secepat kilat untuk menangkis tebasan maut sang penguasa. Benturan dua bilah pedang menciptakan gelombang kejut di tengah aula. Pertarungan sengit antara dua bersaudara pun pecah, memercikan bunga api mematikan. Usai benturan keras, sang Viscount berlari menghampiri putranya. Tiba-tiba, sebuah pilar es raksasa meledak dari lantai, memisahkan kedua kubu yang bertarung. Pria paruh baya itu terperanjat bingung. Ia mencoba mencerna sihir mendadak yang baru saja menghentikan langkahnya. Meski tubuhnya terluka parah, sang pemuda memaksakan diri untuk bangkit. Darah mengalir di wajahnya, namun sorot matanya menyala dengan tekad membara. Sang penguasa menatap pemandangan itu dengan senyum meremehkan. Ia lalu berbalik dan melangkah pergi meninggalkan aula utama dengan angkuh. Sang Viscount bergegas menerjang maju. Ia berhasil menangkap tubuh sang pemuda tepat sebelum rubuh ke lantai. Dengan napas terengal, sang ayah memanggil namanya penuh kekhawatiran. Meski wajahnya hancur, pemuda itu tersenyum puas karena berhasil melindungi kakak dan janjinya. Sang Viscount tak kuasa menahan haru. Ia memuji betapa luar biasa pertarungan putranya hari ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Roderick berbalik menaiki tangga. Putranya mengekor dalam diam di belakangnya. Di atas balkon, seorang bangsawan berbisik bahwa tindakan sang duke sangatlah kekanak-kanakan. Namun jika bocah itu dibiarkan menang, harga diri keluarga utama akan hancur lebur. Itu adalah pertukaran yang setimpal. Meski berhadapan dengan penguasa hebat, pemuda itu berdiri tegak dan menjelma menjadi bintang baru yang bersinar. Bangsawan itu mengakui jantungnya hampir copot. Ia benar-benar ketakutan insiden ini akan membelah klan Elmheim menjadi dua kubu. Seorang tetua lalu bergumam penuh misteri. Sebuah panah kekacauan tengah melesat, membawa badai besar yang siap mengoyak takdir dunia. Di sisi lain, sang Viscount memeluk erat tubuh putranya yang terluka. Kakaknya berlari terisat, berusaha sekuat tenaga menyelamatkan adiknya di tengah aula. Waktu pun berlalu, di bawah terik matahari pagi. Peluh para ksatria menetes deras saat berlatih di pelataran mansion. Beberapa ksatria menonton dengan rahang menjatuh. Sang tokoh utama hanya bermodalkan pedang kayu, namun mampu menumbangkan lawannya seolah tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Salah satu ksatria veteran ternyata melihat pergerakannya. Ia memuji ilmu berpedang pemuda itu yang benar-benar di luar nalar.
Pemuda berambut hitam itu tak goyah dan tetap fokus pada latihannya. Pria itu menyapanya dengan penuh hormat sebagai Tuan Muda Aster. Kesatria lain bergidik ngeri melihat bakatnya. Ia menyebut kemampuan itu terlalu mengerikan untuk anak yang baru menginjak usia 10 tahun. Ia kembali berbisik takjub, pemuda itulah yang tempo hari sukses meremukkan kesombongan putra ketiga Lord Rodley. Temannya tersenyum puas mengenang kejadian itu. Insiden tersebut seolah menjadi hembusan angin segar. Setelah sekian lama keluarga utama menindas mereka tanpa ampun. Sembari mengayunkan pedangnya, pemuda itu tersenyum tipis. Ia yakin telah memamerkan taring dan dominasinya dengan sempurna di perakitan tarian pedang kemarin. Pameran kekuatan itu akan membungkam setiap mulut kotor. Tak akan ada lagi yang berani mencemooh keluarga Viscount sebagai aib klan. Namun, sang pemuda tahu betul, target aslinya tetaplah keluarga Elmheim dan ayah kandungnya yang kejam. Itulah sebabnya ia menguji batas kekuatannya melalui permata itu saat melawan Dallas di aula. Bayangan pertarungan sengit melawan sang penguasa kembali melintas, memicu semangatnya dalam latihan yang membara. Dengan tatapan tajam, ia sadar levelnya saat ini belum cukup untuk menebas Roderick. Lambang sayap hanyalah potensi sihir, dan ia belum mampu membangkitkan ketujuhnya. Terlahir membawa kekuatan luar biasa akan sia-sia jika tak bisa dikendalikan. Baginya, itu hanyalah potensi rongsokan. Kilatan pedang menyambar. Pemuda itu melesat secepat angin, menerjang lawannya tanpa ampun dalam latihan. Sepasang matanya memancarkan aura emas yang menyilaukan. Fokus sepenuhnya mengunci pergerakan sang ksatria. Terjangannya menghancurkan pedang lawan BR keping-keping. Ia pun menantang dengan lantang siapa korban selanjutnya. Namun, pemandangan di sekitarnya sangat mengerikan. Seluruh ksatria telah tumbang, takluk di bawah kakinya. Tiba-tiba, sebuah suara menegurnya dari kejauhan. Sang kakak, Alfred, menggeleng melihat kekacauan itu, lalu menyampaikan bahwa ayah mereka memanggil. Sang pemuda mengangguk tenang, ia melangkah menghampiri kakaknya, melewati lautan ksatria yang mengerang kesakitan. Langkahnya terhenti saat menyadari pakaian aneh yang dikenakan gadis itu. Matanya terbelalak penuh keheranan. Sang kakak menoleh dengan raut wajah kebingungan, menanyakan apa yang salah dengan penampilannya. Ia bergumam bahwa pemandangan ini sangat langka. Bukankah dulu kakaknya sangat membenci gaun seperti itu? Sang kakak tersenyum, berujar bahwa keseimbangan itu penting dan sang adiklah yang menginspirasinya. Untuk berubah, pemuda itu hanya bisa mengerutkan dahi, tak memahami maknanya. Dengan senyum simpul, gadis itu merampas pedang latihannya. Berjanji akan menghabiskan banyak waktu bersama sepulangnya nanti. Sang pemuda tersenyum hangat, mengagumi tekad baja sang kakak. Ia pun berseloroh santai, memohon agar sang kakak tidak terlalu kejam dalam sesi latihan berikutnya. Tak lama berselang, suara ketukan menggema di pintu ruang kerja ayah angkatnya. Dengan sopan ia melangkah masuk, mendapati sang Viscount duduk dengan raut wajah luar biasa tegang. Sang pemuda bertanya, ada gerangan apa? Namun pria paruh baya itu hanya menyuruhnya duduk tenang. Bersandar di sofa, ia menanti dalam diam. Sang ayah mengenang 10 tahun berlalu, sejak ia diangkat menjadi bagian keluarga ini. Ia menghela napas, mengaku awalnya ingin menunggu, hingga sang anak lebih dewasa untuk rahasia ini. Tiba-tiba, sang Viscount meletakkan sebuah cincin di atas meja. Pemuda itu terperanjat, mempertanyakan benda apa itu. Fakta mengejutkan meluncur. Cincin itu adalah simbol pewaris tata keluarga Viscount. Dengan tatapan tajam, ia menunjuk Aster sebagai penerusnya, membuat mata pemuda itu membelalak. Sang Viscount menjelaskan posisi keluarga mereka yang berada di ujung tanduk, fakta yang sudah dimengerti putranya. Ia melanjutkan, meskipun mereka hanyalah cabang dari keluarga besar Elman, wilayah ini tetap harus dilindungi, tahta pemimpin tak boleh dibiarkan kosong selamanya. Pemuda itu mengerutkan kening, mempertanyakan apakah saudari-saudarinya akan menerima keputusan. Mendadak ini, sang ayah berjanji akan mengumumkan semuanya di Akademi Malam, tempat saudari-saudarinya berkumpul. Bayangan wajah Malva dan Kudo terlintas di benaknya, memicu keraguan apakah mereka siap mendengar kabar ini. Ia tersenyum kecut, tahu pasti Kudo akan murka. Sang ayah paham, gadis itu membencinya hanya karena ia terlahir sebagai laki-laki dengan 7 sayap sihir. Tanpa ragu, sang protagonis bangkit berdiri. Ia menolak mentah-mentah tawaran untuk menjadi penerus tahta keluarga. Alasannya jelas, ia belum mampu mengendalikan sihirnya dan hampir mencelakai kakaknya sendiri. Akibat kecerobohannya, pemuda berambut gagak itu menegaskan, tak ada yang bisa meredakan amarah saudarinya. Dan ia memang belum siap. Pria paruh baya itu hanya mengamati keteguhan putranya. Raut wajahnya tetap tenang, namun penuh arti. Ia bergumam, sikap dewasanya selalu membuatnya ragu apakah ia benar-benar anak biasa. Sambil tersenyum, sang Viscount membuka sebuah kotak misterius sebagai hadiah pertemuan. Sang ayah terkeker, yakin 100% bahwa putranya akan jauh lebih menyukai isi kotak tersebut. Mata pemuda itu terbelalak lebar, terkesiap melihat benda pusaka di dalamnya. Rasa penasarannya memuncak. Sang ayah pun mengungkap kebenarannya. Itu adalah pedang sihir Graham, harta karun absolut keluarganya. Inilah bilah pelahap sihir, satu-satunya senjata penakluk kekuatan 7 sayap.
Sang Viskon lalu membawanya ke tengah hutan untuk memulai rencana rahasianya. Sang pemuda heran mengapa mereka menghindari aula latihan. Namun sang ayah menyebutnya sebagai langkah pencegahan. Pria itu sangat hafal kebiasaan buruk putra angkatnya yang selalu menghancurkan segalanya saat sedang berlatih. Ia menjelaskan betapa legendarisnya pedang Graham, sebuah relik yang hanya diwariskan kepada putra sulung keluarga. Cahaya magis meledak. Pedang itu bangkit di genggaman sang ayah, memancarkan aura kekuatan yang tak terbayangkan. Karakter utama kita terpaku ngeri. Pemandangan di depan matanya sungguh di luar akal sehat. Matanya menajam saat menyadari senjata itu tak memiliki bilah. Namun, sang ayah angkat mengalirkan mana pekat, membangkitkan bilah energi merah darah yang mengaum dari gagangnya. Ayahnya pun mengungkap rahasia senjata itu. Sebuah pedang potensi, yang wujud sejatinya ditentukan oleh kekuatan mutlak sang pengguna. Dalam sekejap mata, tebasan energi merah menyapu ganas, melenyapkan setiap pepohonan di hutan itu tanpa sisa. Guncangannya begitu dahsyat hingga menciptakan badai debu yang berpusar, membuktikan teror mengerikan dari pedang sihir tersebut. Sang ayah memberi peringatan mematikan. Pedang pusaka ini akan menguras habis nyawa pengguna yang beraura lemah. Dengan tatapan setajam pisau, ia menyodorkan gagang pedang itu, menantang sang pemuda untuk menguji batas takdirnya. Tanpa keraguan sedikit pun, pemuda itu mencengkeram erat pedangnya dengan kedua tangan, siap meledakkan potensinya. Aura emas meledak menyelimutinya. Ia memusatkan aliran mana untuk memanggil bilahnya. Namun, energi agung itu meledak terlalu liar, membuatnya mati-matian menahan guncangan. Ia terkesiap tak percaya. Aliran mananya tersedot ganas ke dalam pedang, sepenuhnya bergerak di luar kendali. Tiba-tiba, pilar cahaya raksasa membelah langit malam. Kilatannya memicu kepanikan luar biasa di antara ksatria halaman. Apakah itu meteor raksasa? Salah. Seorang ksatria berseru bahwa energi murni itu justru melesat naik ke angkasa. Sang kakak perempuan menatap takjub dari kejauhan, sementara para pria bersenjata itu masih berdebat kebingungan. Dengan senyum penuh arti, sang kakak bergumam bahwa itu pasti ulah adik angkatnya. Di sisi lain, pemuda kita menyeringai puas memuji kedahsyatan pedang itu. Namun sang ayah menggelang pelan, bukan pedang itu yang pantas disebut sebagai keajaiban. Ia menunjuk pilar cahaya di langit, kekuatan murni sang pemudalah yang mendobrak kemustahilan itu. Sang ayah menjelaskan fakta mengejutkan. Sepanjang sejarah garis keturunannya, tak ada satupun yang membangkitkan lambang mistis 7 sayap. Ia sangat yakin. Saat pemuda itu menguasai kekuatannya, ia akan melampaui Tuan Roderick. Sang Viskon menyadari anak angkatnya akan menjadi eksistensi tak terkalahkan. Namun awan gelap membayangi, kekuatan dewa semacam ini pasti akan mengundang pertumpahan darah tak terelakkan. Jika dunia luar mengetahui eksistensi 7 sayap itu, bagai malapetaka akan langsung memburu nyawanya. Seluruh penjuru benua akan dibutakan oleh rasa iri, dan kebencian akan mengincar sang pemuda dari segala arah. Mereka akan mencoba mengeksploitasinya, atau bahkan melenyapkannya sebagai ancaman. Ia harus bangkit menjadi sosok mutlak, agar tak menyesali kelemahan. Dengan sorot mata penuh harap, pria itu mengulurkan tangannya, meminta putranya menempa diri selagi waktu berlatih masih ada. Sang karakter utama membalas jabatan erat itu. Ia bersumpah tak akan pernah lagi menjadi pecundang yang menyedihkan. Api tekad menyala di matanya. Ia berjanji akan menaklukkan 7 sayap. 3 hari berlalu, kediaman Viskon kini menyambut kedatangan seseorang. 2 gadis cantik melangkah masuk. Si rambut merah dengan gaya dramatis, langsung mengumumkan kepulangannya. Berpose penuh pesona, ia tersenyum lebar menatap rumahnya. Sambil merentangkan tangan, ia menuntut pelukan hangat dari adik-adik kesayangannya. Namun realita berkata lain. Para gadis kecil itu justru berlari dan memeluk sang kakak berambut putih, Malva. Si rambut merah membeku dengan tangan terbuka menahan malu. Sang adik memprotes, kakaknya yang satu ini selalu merusak tatanan rambut mereka. Wajahnya merona karena panik. Ia mengelak sekuat tenaga, bersumpah tak akan pernah sekejam itu pada adiknya. Tiba-tiba pandangannya beralih tajam. Ia menangkap sosok Alven yang berdiri diam mengamati dari dekat tangga. Bagaikan macan menerkam mangsanya. Kudu melesat dan memeluk erat gadis malang itu tanpa ampun. Gadis berambut merah muda itu meronta kehabisan napas. Mengabaikan kekacauan itu, sang gadis berambut putih dengan sopan menanyakan keberadaan Aster. Sang Viskon membalas dengan senyum lembut nan tenang, siap menjawab pertanyaan putri kesayangannya. Namun atmosfer berubah. Mendengar nama saudara angkatnya disebut, aura kudu berubah tajam bak pedang yang ditarik. Di sudut hutan, ledakan aura merah membumi hanguskan pepohonan. Sang karakter utama mati-matian menghindari sabetan energinya sendiri yang mengamuk liar. Napasnya memburu berhias keringat dingin. Ia sadar sepenuhnya, pedang mistis itu belum mau tunduk padanya. Menciptakan bilahnya mungkin bisa dilakukan. Namun menahan kestabilan energi agung itu benar-benar menguras batas fisiknya. Di tengah puing kehancuran, ia merenungkan cara melampaui ayahnya. Tiba-tiba, suara tepuk tangan menggema. Kudu melangkah maju memecah kesunyian. Sang pemuda terkejut melihat kepulangannya. Si rambut merah langsung mendecak sebal, menggerutu,
karena Aster tak menyambutnya di depan pintu. Senyum sinis tersungging di bibir gadis itu. Ia mengejek Aster sebagai pria dingin yang tak punya hati. Kudo menuduhnya bersikap angkur setelah masuk perkumpulan pedang. Namun Aster membalas dengan tenang, menyinggung misi sok sibuk sang ksatria magang. Sebagai serangan penutup, Aster mengakui bahwa Kudo adalah satu-satunya peraih medali ksatria kehormatan tahun ini. Gadis berambut merah itu mendengus bangga. Tanpa pencapaian mutlak itu, ia tak pantas mewarisi tahta ayahnya. Lalu matanya memicing tajam penuh selidik. Apakah Aster menolak posisi pewaris utama hanya demi dirinya? Pemuda itu menyadari ayahnya telah memicu masalah. Dia sama sekali tidak bermaksud begitu. Dia hanya merasa belum pantas memikul takdir sebesar itu. Gadis berambut merah itu berbalik pergi. Dia menggumamkan kekesalan tentang ayah dan saudaranya. Dia menuduh pemuda itu kejam, tahu persis apa impiannya, tapi tetap bersikap seolah tidak peduli. Pemuda berambut hitam itu kebingungan melihat reaksi kakaknya. Tiba-tiba, sang gadis menyerang. Tebasan pedangnya melepaskan gelombang energi mematikan ke arahnya. Serangan itu membelah udara dengan ganas, menghancurkan pohon besar yang menghalangi jalurnya tanpa ampun. Pemuda itu terkejut dan nyaris tak bisa menghindar saat batang pohon meledak. Dengan marah, dia bertanya mengapa kakaknya tiba-tiba menyerang tanpa peringatan. Gadis berambut merah itu hanya tersenyum dingin. Dia berkata ingin menguji kemampuannya setelah sekian lama. Dengan senyum penuh percaya diri, gadis itu memperingatkan, serangan berikutnya akan menggunakan seluruh kekuatannya. Karakter utama mencoba membantah, dia bilang pedangnya belum sempurna. Namun sang gadis balik bertanya, mungkinkah alasan itu berlaku di medan perang sesungguhnya? Pemuda berambut hitam itu tertegun mendengar pertanyaan tajam tersebut. Dia mulai merenungkan makna musuh sebenarnya. Dia menegaskan bahwa seorang ksatria harus selalu waspada. Jika ragu sedetik saja, dia akan menghancurkannya. Gadis itu kembali menerjang maju. Pemuda itu mengira ini hanya lelucon. Dia sudah mencapai batasnya, hanya demi mengendalikan kekuatan sihirnya yang bergejolak. Namun dia sadar tak ada pilihan lain. Dia melepaskan auranya saat melihat keseriusan di mata kakaknya. Pedang kedua saudara itu pun berbenturan keras. Sang pemuda panik, menyadari kakaknya benar-benar berniat menumbangkannya. Ledakan energi raksasa meletus di tengah hutan. Gelombang kejutnya menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan dahsyat. Tersenyum puas, gadis itu memuji tekniknya yang masih tajam. Tapi dia bersumpah tidak akan memberikan ampun sedikit pun. Sang pemuda berjuang keras menahan tebasan itu. Sementara kakaknya mengeluh bahwa senjatanya bahkan tidak terasa seperti pedang sungguhan. Akibatnya, dia terpental jauh karena gagal mengendalikan energi magisnya. Benturannya begitu kuat hingga bumi bergetar. Pemuda itu bersusah payah untuk kembali bangkit. Pada momen kritis itu, karakter utama menyadari satu hal. Kakaknya tidak akan kenal ampun dan tak berniat menghentikan serangan. Sang gadis berdiri mengamati kehancuran di sekitarnya. Membuktikan betapa mengerikan dan keras kepalanya dia selama ini. Di masa lalu, gadis berambut merah itu sering memprotes, kecewa karena hanya adiknya pewaris laki-laki dalam keluarga. Kemampuan superior membuatnya merasa istimewa. Namun ironisnya, hal itu justru memicu kecemburuan mendalam di antara saudara-saudaranya. Karena itulah, sang gadis selalu mengamuk bagaikan badai, menentang keras segala hal yang dianggapnya tidak adil. Kembali ke masa kini, benturan mereka menciptakan kawah raksasa di lantai hutan. Tatapan sang pahlawan kini berubah menjadi sangat tajam. Karena dia tahu, pertarungan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai latihan biasa. Pedang mereka kembali beradu dengan ganas, menghasilkan pilar cahaya biru raksasa yang menerangi seluruh medan pertempuran. Sambil berteriak marah, wanita muda itu memvonisnya, menyatakan dia tidak pantas menjadi pemimpin masa depan klan bangsawan mereka. Sementara itu, saudari mereka yang lain mengawasi dari balik jendela, merasa cemas apakah membiarkan mereka berdua adalah keputusan yang tepat. Dia takut pertarungan konyol ini akan memakan korban, namun sang Viscount tampak tenang, menjelaskan bahwa mereka adalah rival sepadan dalam persaingan sehat. Meski cemas, wanita berambut putih itu berharap penilaian sang ayam memang benar adanya. Tak lama kemudian, dia menanyakan alasan sebenarnya, mengapa mereka tiba-tiba ditarik kembali dari akademi militer. Saat itu juga, raut wajah pria itu berubah tegang, mengonfirmasi gentingnya situasi sambil mengambil sesuatu dari laci rahasianya. Wanita berambut putih itu terkesiap melihat benda di tangan ayahnya. Dia sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Sang Viscount lalu menunjukkan sebuah surat bersegel. Itu adalah panggilan mutlak dari keluarga utama klan Elmheim. Sambil menopang dagu, dia menjelaskan, para petinggi klan ingin bertemu kerabat baru yang baru saja mereka asuh. Gadis itu menyadari betapa genting dan tak terduganya situasi ini. Wajah sang ayah diliputi bayangan kekhawatiran, memikirkan skenario terburuk. Bencana bisa saja menimpa mereka. Pria tua itu sangat ketakutan keluarga utama akan merampas pemuda itu dari sisinya. Di sisi lain, karakter utama berteriak menolak posisi penerus, dan gadis berambut merah itu mendengarnya dengan sangat jelas. Dipenuhi amarah, gadis itu membalas, sikap pengecut itulah yang paling dia benci dari adiknya.
Pemuda itu merasakan tekanan mengerikan dari tebasan sang kakak. Kakinya nyaris goyah menahan daya hancur serangan tersebut. Kekuatannya setara dengan monster raksasa yang mengayunkan gada tanpa henti. Gadis berambut merah itu memusatkan seluruh energinya ke bilah pedang biru, bersiap melepaskan tebasan pamungkas. Dengan tangan gemetar, pemuda berambut hitam itu berusaha menahan serangan maut tersebut, menggunakan pedangnya yang goyah. Kedua saudara itu terkunci dalam adu kekuatan yang mematikan. Percikan api menyala saat pedang mereka berbenturan di udara. Karakter utama mati-matian mencoba mengajak kakaknya bicara. Memintanya berhenti sejenak untuk mendengar penjelasannya. Namun sang kakak menatapnya dengan sangat dingin. Bertanya, apakah dia mencoba lari dari takdir pertarungan ini. Tanpa keraguan, sang gadis melepaskan ledakan aura dahsyat yang langsung mementalkan tubuh adiknya. Terperanjat nyeri. Sang pemuda nyaris tak percaya melihat kekuatan mentah yang baru saja menghantamnya. Sebuah suara kuno bergema, pendekar murni hanyalah kelas 3, dan penyihir murni hanyalah petarung kelas 2 di medan perang. Fakta pun terungkap. Hanya mereka yang menguasai keduanya yang layak disebut satria kelas 1 sejati. Menghela napas panjang, gadis berambut merah itu amat kecewa pada sikap Aster. Ia menegaskan, jumlah sayap adalah lambang mutlak tingkat kekuatan sihir. Dengan 5 sayapnya, sang gadis mengakui kekuatannya 2 kali lebih lemah dari sang pemuda, bersayap 7. Namun dengan kekuatan sedahsyat itu, sang pahlawan justru menghindari bentrokan sihir dan hanya mengandalkan ilmu berpedang. Menampilkan seringai meremehkan, sang gadis mensemua. Apakah kau sebegitu takutnya pada kekuatanmu sendiri? Sang satria wanita lalu mendesak. Apakah adiknya itu takut kehilangan kendali seperti masa lalu yang kelam? Sang pemuda tersentak kaget. Dalam batinnya ia bertanya, benarkah ia gentar pada teror sihir 7 sayap? Menatap pedangnya, sang protagonis menyadari bahwa ia tanpa sadar telah menaikkan sihirnya sendiri. Kini ia paham. Ketidakstabilan senjatanya terjadi akibat usahanya mengekang energi yang begitu meluap-luap itu. Tiba-tiba, gadis berambut merah itu menerjang maju. Ia berteriak bahwa sang pemuda memiliki segalanya yang ia impikan. Menggenggam erat gagang pedang, sang gadis murka. Ia tak sudi melihat kesombongan yang menyia-nyiakan anugerah suci itu. Penuh amarah, ia melepaskan serangan mematikan dan menuntut kekuatan itu. Melihat badai mendekat, sang pahlawan mencengkeram erat pedang tanpa bilahnya. Ledakan dahsyat tercipta. Benturan serangan itu menghantam pertahanannya, memancarkan badai cahaya biru yang membelah udara. Gemetar tak percaya, wanita muda itu terpaku melihat nasib serangan pamungkasnya. Pukulannya ditangkis dengan mudah. Mata sang pemuda berkilat terang. Sambil tersenyum, ia berterima kasih karena telah disadarkan. Secepat kilat, ia menerjang menembus kepulan debu. Meski pedang energinya belum terbentuk sempurna, sang gadis menegang, mengira sihir adiknya habis, lalu menepis sihir konyol itu. Melompat ke udara, sang pahlawan bersiap melepaskan seluruh sihir murni dari 7 sayapnya. Sadar tak bisa mempertahankan bilahnya, sang pemuda memusatkan seluruh sihirnya tepat pada 1 detik benturan mematikan. Kudo tersenyum memuji taktik adiknya. Namun ia mengumpatnya bodoh karena terlalu lama menyadari hal itu. Sang pemuda membalas senyuman itu. Ia bertekad menjalani kesempatan hidup keduanya ini dengan kekuatan penuh. Lambang di punggungnya menyala terang. Ia bersumpah takkan pernah menyia-nyiakan kekuatan dewa yang mengalir di nadinya. Mengingat keluarga yang dulu tak dimilikinya, ia berjanji melindungi mereka apapun taruhannya. Gadis berambut merah itu bingung melihat tekad membara di mata adiknya. Tiba-tiba sang pahlawan melesat secepat badai, memancarkan aura merah raksasa yang membuat sang gadis bergetar nyeri. Ia mengayunkan pedangnya dengan brutal. Tebasan energi pekat tercipta, merobek udara menuju arahnya. Sang gadis nyaris tak bisa bereaksi melihat tekanan kekuatan luar biasa yang siap melahapnya. Dalam sekejap mata, pemuda itu lenyap bagai bayangan, membuat ksatria wanita itu kebingungan di tengah medan pertempuran. Lalu ia muncul tepat di depannya. Pedangnya bergemuruh oleh sihir, dan ia bersumpah takkan menahan diri lagi. Mata sang gadis terbelalak nyeri, sadar pertahanannya akan hancur. Diiringi raungan tempur, sang protagonis menebas habis hingga memicu ledakan dahsyat. Tiba-tiba, gadis itu terbangun terkesiap di ranjangnya. Keringat dingin bercucuran, seolah usai lolos dari mimpi buruk pelik. Menatap ke sekeliling, sinar mentari menyapanya. Ia bertanya-tanya, apakah ia sungguh ada di kamarnya, masih pening. Terdengar suara akrab menggoda, bertanya apakah sang putri tidur akhirnya terbangun. Saudarinya yang berambut putih, membuka tirai, dan berkomentar bahwa sang gadis telah tertidur sangat lama. Tapi gadis berambut merah itu langsung melompat panik menanyakan hasil duel melawan Aster. Sambil tersenyum, saudarinya berkata, pemuda itulah yang menggendongnya saat ia pingsan. Saat latihan, adiknya mengarang cerita manis. Berdalih bahwa kakaknya tertidur lelap akibat kelelahan usai perjalanan panjang. Sang satria duduk terpaku di ranjang. Ia menggumam tak percaya bahwa kisah itu sungguh tak masuk akal. Di detik terakhir itu, ia benar-benar yakin adiknya akan menebasnya tanpa ampun. Namun kenyataannya, pemuda itu melenyapkan bila sihirnya tepat sebelum menyentuh tubuhnya. Hanya sisa energi yang menerpanya, tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Kini,
setelah memikirkannya dengan pikiran jernih. Ia sadar sang pahlawan takkan pernah melukai keluarganya. Sang adik selalu bersikap lembut dan jahil meski menyimpan kekuatan dewa dalam dirinya. Namun di momen mencekam itu, ancaman mematikannya terasa begitu nyata dan mengerikan. Sambil tersenyum geli, gadis berambut merah itu mengakui, adiknya ternyata sosok pendendam yang sangat usil. Tepat pada saat itu, ia memancing perhatian saudari berambut putihnya yang berdiri anggun di dekat jendela. Gadis itu mencengkeram senjatanya dan menuntut tanding ulang. Sang petarung berteriak tak terima, bersumpah akan mengerahkan seluruh kekuatannya kali ini. Namun sang lawan bicara menjawab tenang, target yang ia cari sudah lama pergi meninggalkan kediaman. Mendengar itu, sang gadis mematung, otaknya gagal memproses kenyataan tersebut. Wanita itu lalu menjelaskan soal panggilan darurat dari keluarga utama. Pemuda itu telah berangkat bersama ayah mereka demi memenuhi titah suci. Si rambut merah melotot tak percaya, kenapa tidak ada satupun yang memberitahunya? Batinnya bergejolak, bagaimana peristiwa sepenting ini bisa luput dari pantauannya? Sementara itu, sebuah kereta kuda membelah jalanan berbatu ibu kota. Dari balik kaca jendela, tatapan sang tokoh utama tampak tajam sekaligus penuh teka-teki. Sang Viskon lalu memperingatkan, sosok yang akan mereka temui adalah para tetua keluarga kerajaan. Ia mengungkap fakta mengerikan. Monster-monster tua itu masih mengendalikan takdir dari balik bayang-bayang. Obrolan suram itu menyingkap bahwa para pecundang akan dibuang tanpa ampun. Sang Viskon berkeringat dingin, dari mana putranya tahu legenda kelam itu? Dengan senyum tipis, pemuda itu mengaku siap menghadapi kematian atau pengasingan sekalipun. Pria paruh baya itu mengalihkan topik, menanyakan keputusannya pergi tanpa pamit pada saudarinya. Sang pemuda menjawab santai, ia memang berniat langsung angkat kaki begitu mereka tiba. Lebih baik membiarkan saudari rambut merahnya berkembang dengan tenang, mengingat kebencian gadis itu padanya. Menggenggam pedangnya, ia sadar duel tadi telah menajamkan instingnya. Kini, kekuatan dahsyat dari 7 sayap sihirnya siap untuk dilepaskan. Viskon menatapnya tajam, melihat tekad bulat sang pemuda untuk bertahan hidup di jalannya sendiri. Sikap arogan bak serigala penyendiri itu jelas memancing amarah sang kepala keluarga. Tiba-tiba, suara benturan keras memecah keheningan, mengejutkan kedua penumpang kereta tersebut. Mata sang pemuda terbelalak. Ada bayangan melesat cepat mendekati mereka, dan sungguh di luar dugaan. Saudarinya yang berambut merah muncul, menggedor kaca kereta yang melaju kencang. Sang ayah syok melihat putrinya bergelantungan bagai orang gila. Mengabaikan maut, gadis itu memaki betapa kejamnya sang pemuda yang pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah berhasil masuk, sang petarung mengaku telah mengetahui soal panggilan maut para tetua. Duduk di sebelahnya, aura tegang menyelimuti. Ia sangat paham bahaya besar yang sedang mengintai mereka. Lewat tatapan tajam, si rambut merah memperingatkan situasi ini sangat mengancam nyawa. Kakak tertua mereka bahkan memprediksi pemuda itu takkan selamat. Saat ia mencoba mencairkan suasana, gadis itu menunjuk wajahnya dan menyatakan kebencian yang mendalam. Kebencian yang amat wajar. Ia membeberkan alasannya, pria itu punya segalanya, termasuk anugerah 7 sayap suci. Menatap langit, sang kakak terpaksa menelan gengsi dan mengakui bahwa adik laki-lakinya itu jauh lebih tangguh. Sang pemuda hanya diam mendengar omelan soal sikap sok dewasanya, padahal ia masih bocah. Namun nada si rambut merah melembut, menegaskan bahwa terlepas dari itu semua, ia tetaplah darah daging keluarga. Ia lalu bangkit dan menuntutnya kembali bernyawa demi duel penentuan. Tersenyum sinis, sang petarung bersumpah takkan memaafkannya jika ia lari membawa kemenangan ini. Tanpa ragu, sang petarung melompat dari kereta yang melesat, meninggalkan ayah dan adiknya yang terpaku. Viskon hanya bisa kebingungan. Sang tokoh utama justru tersenyum tipis, berterima kasih atas dukungan gila saudari tsundernya. Melihat lambaian tangan saudarinya dari kejauhan, sebuah janji terukir di hatinya, ia pasti kembali. Tak lama, gerbang kediaman utama menyambut mereka. Barisan prajurit menyilangkan tombak baja, mengabarkan bahwa sang tetua agung telah menanti. Pria paruh baya itu mencoba melangkah karena hafal rutenya, namun langkahnya langsung dihadang. Seorang ksatria menegaskan perintah mutlak dari atas. Mereka berdua harus dikawal ketat menuju lokasi. Atmosfer mendadak mencekam. Si mata emas langsung merasakan aura berbahaya dari penyambutan ganjil ini. Sang ayah angkat pun tersadar, panggilan ini bukan sekadar reuni, hangat menyambut cucu baru. Menatap megahnya kastil, sang pahlawan tersapu embak nostalgia. Sudah terlalu lama, ia meninggalkan rumah ini. Melintasi halaman, Viskon memohon agar putranya menahan emosi hari ini. Ia menuntut ketenangan absolut, tak peduli hinaan apapun, nanti. Urat tegang tergambar di wajah pria itu, ancaman sebenarnya adalah monster yang akan mereka temui. Di tengah langkar, mata sang pahlawan menangkap keganjilan. Pemuda bernama Darius tak terlihat berlatih bersama yang lain. Ayah angkatnya membuarkan lamunannya, memastikan apakah peringatan krusial barusan masuk ke telinganya. Dengan senyum canggung pemuda itu mengiyakan, meski pikirannya melayang entah kemana. Menatap pintu itu, ia bersumpah akan kembali pada adiknya dengan selamat. Tepat pada saat itu, gerbang raksasa perlahan terbuka.
memperlihatkan kemegahan aula utama yang mencekam. Begitu mereka melangkah masuk, suara lantang bergema, mengumumkan kedatangan Tuan Hifrit dan putranya kepada seluruh petinggi. Dari atas singgasana, suara berat yang menggetarkan ruangan terdengar. Sang bangsawan akhirnya menampakkan diri setelah 10 tahun. Pria tua berjanggut putih itu memanggil nama cucunya dengan nada mengancam. Sang Viskon segera bersujud hormat pada kepala keluarga K6. Namun ia buru-buru meralatnya. Memanggilnya dengan sebutan Tetua Agung. Bukti mutlak betapa kejamnya hierarki tempat ini. Sang protagonis menatap tajam pria tua itu. Jadi ini dia, monster sesungguhnya yang bersembunyi di balik bayang-bayang Elmheim. Dialah Zenus, kepala keluarga utama generasi K6, sekaligus pemimpin absolut para tetua. Pemuda itu melirik ke sekeliling. Ratusan mata dari para tokoh penting klan tengah mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Beberapa wajah tak asing dari festival tarian pedang tampak hadir. Namun anehnya, Roderick sang rival abadi tidak terlihat di aula ini. Seolah bisa membaca pikirannya, sang tetua menyeringai, memastikan bahwa kesatria muda itu memang tidak diundang ke pertemuan ini. Ternyata, Roderick kini telah berevolusi. Ia telah diangkat menjadi pemimpin kesatria pelindung keluarga kerajaan secara langsung. Dengan nada meremehkan, pria tua itu mencibir. Kesatria sehebat dia tidak punya waktu mengurus masalah sepel dan rendahan. Sang pahlawan tersenyum sinis di kehidupan masa lalunya. Ia tak pernah berhadapan dengan orang-orang ini dan tak peduli sama sekali. Tapi kini ia sadar. Pengaruh si tetua masih mencengkeram kuat kerajaan. Sambil berkeringat dingin, Viskon memberanikan diri bertanya tentang masalah sepel tersebut. Pemimpin itu tertawa sinis, menganggap pria di hadapannya pasti sudah menebak alasan sebenarnya. Mereka diseret ke sini. Sang tetua mengungkit masa lalu. Tentang kekacauan besar yang dibuat oleh mereka pada festival sebelumnya. Pandangan pemuda itu menajam, sadar pertemuan ini adalah sidang pengadilan untuk insiden itu. Ayah angkatnya pun mencoba membantah. Ia berargumen bahwa Roderick seharusnya sudah mengurus hal ini. Namun petinggi lain mencibir, menyebut itu sandiwara murahan yang tetap menodai kehormatan klan. Pemimpin itu menjatuhkan vonisnya. Mengadopsi anak yatim adalah kesalahan fatal, dan karena anak itu berani melawan, ia harus diasingkan selamanya. Kesabaran sang protagonis habis. Ia langsung berdiri membusungkan dada, memancarkan ketegasan tak tergoyahkan. Ia mengambil alih semua tanggung jawab atas insiden itu. Dengan suara lantang, ia menegaskan bahwa sang ayah tak ada hubungannya sama sekali. Namun, pria paruh-baya itu hanya menunduk lesu sambil menggelengkan kepala. Reaksi putus asa itu membuat sang pahlawan kebingungan dengan arah pembicaraan ini. Dari singgasana agungnya, sang tetua menatap jijik, mengutuk kelancangan seorang bocah rendahan yang berani menyela pembicaraan orang dewasa. Memamerkan kekuasaan absolutnya, sang penguasa menyombongkan diri. Mereka mengendalikan 12.000 kesatria elit di kerajaan raksasa ini. Pasukan mengerikan itu memikul beban dan kehormatan klan. Namun pria tua itu memperingatkan, tidak semua prajurit memiliki kesetiaan yang sama. Sambil mengedarkan pandangan tajamnya, ia berucap dingin. Ada banyak tikus serakah yang mengincar tahta kekuasaan tertinggi keluarga ini. Ia bahkan menyimpulkan dengan kejam. Di dalam ruangan ini pun, pengkhianat yang mengincar posisi pemimpin sedang bersembunyi. Mengetukkan tongkatnya ke lantai dengan keras. Pemimpin itu menuntut satu tumbal perdamaian, agar klan ini tidak hancur dari dalam. Dalam sekejap mata, sebilah pedang tajam menempel di leher sang Viskon, membuatnya membeku dalam ketakutan luar biasa. Menggenggam senjata merah darah itu, sang tetua berbisik mengancam. Bertanya apakah ia ingat saat gagal melindungi tuannya di masa lalu. Dengan kejap ia mengungkit momen saat Roderick menebas lengan pria itu. Tetua bermata mengerikan itu, lalu memerintahkan sang Viskon untuk memenggal kepala putranya sendiri. Sang bocah tersentak kaget. Matanya terbelalak tak percaya mendengar perintah paling biadab yang baru saja diucapkan. Namun hal yang mengejutkan seluruh aula terjadi. Ayah angkatnya menolak perintah mutlak itu dengan keberanian baja. Pria itu bersumpah dengan nyawanya. Ia lebih memilih mati bunuh diri daripada harus menggores kulit putra kesayangannya dengan pedang. Mendengar penolakan itu, sang pemimpin berbalik dengan tenang. Hanya menggumam dingin bahwa ia memahami keputusan bodoh tersebut. Tongkat besinya dihantamkan kuat ke lantai kayu. Diiringi tawa iblis. Pria tua itu memvonis seluruh keluarga Viskon untuk dieksekusi hari ini juga. Detik itu juga, niat membunuh meledak. Pasukan kesatria merangsak maju bagai badai. Menghunuskan pedang mematikan ke arah pria berambut perak itu. Sang ayah yang tak berdaya, akhirnya terpojok oleh kepungan pengawal elit kerajaan. Menyaksikan ketidakadilan itu, sang pahlawan menundukkan wajahnya. Menyembunyikan amarah sambil mempertanyakan apa yang sebenarnya ditakuti si tetua agung. Sang pemimpin mengerutkan kening, sementara pemuda itu tersenyum meremehkan. Merasa jijik melihat pria dewasa gemetar ketakutan seperti pengecut. Di tengah kepungan pedang, bocah itu menantang mereka untuk mengasingkannya. Namun dengan nada sedingin es ia mengancam, jangan ada satupun yang berani menyentuh keluarganya. Sang bangsawan menatap pahlawan itu dengan syok. Merasakan aura monster yang sangat berbahaya, mulai menelan seluruh ruangan. Sang protagonis menoleh dan meminta maaf pada ayahnya. Kali ini,
ia tidak bisa lagi diam saja melihat penindasan ini. Para kesatria bersenjata seketika mandi keringat dingin. Langkah mereka mundur tak terkendali, diteror oleh tekanan aura mengerikan yang baru saja bangkit. Segel ajaib menyala terang di punggung sang pemuda, memancarkan kekuatan absolut yang membekukan seisi ruangan. Aura merah darah meledak ruah, menjadi bukti mutlak betapa mengerikannya kekuatan sejati 7 sayap miliknya. Dengan tatapan emas menyala, sang tokoh utama memperingatkan para tetua agar berhati-hati melangkah. Para bangsawan yang duduk terpaku lemas, tak sanggup mencerna kenyataan akan tanda legendaris pemuda itu. Meski tahu artinya, sang tetua agung ragu dan menuduh simbol sakti di punggungnya hanyalah tipuan belaka. Bangsawan lain mengangguk sepakat, mengklaim anomali sahabat ini mustahil muncul pada manusia selama berabad-abad lamanya. Namun, seorang bangsawan berkumis menentang keras, meyakini mustahilah jika lambang kebesaran seabsolut itu adalah palsu. Dari atas tahta dengan raut tercengang, sang pemimpin memanggilnya lirih, membisikkan kata anakku dengan penuh kegetiran. Sambil tersenyum angkuh, pemuda berambut hitam itu paham betul angka keramat ini bisa membuat siapapun gila. Tiba-tiba pengawal bertombak menyergap dari belakang, mempertanyakan kewarasannya. Ketegangan memuncak, tindakan nekat memamerkan lambang takdir ini memicu aura permusuhan mematikan di sekitarnya. Memecah keheningan, kakek berkuncil itu meminta maaf atas gangguan barusan dengan santai, lalu mempersilahkannya bicara lagi. Dalam penjelasannya, ia bersabda, segel itu adalah inti pusaka pembangkit kekuatan pemberian para dewa sejak zaman purba. Kekuatan sakti ini hanya diwariskan melalui garis keturunan tunggal secara turun-temurun. Hingga berabad-abad lamanya manusia terus memurnikan dan memperkuat sihir agung tersebut. Sayangnya, kekuatan absolut 7 sayap belum pernah dibangkitkan oleh siapapun sepanjang sejarah kerajaan ini. Hanya leluhur klan roh pencipta inti sihir yang mampu menembus batas itu. Tiba-tiba, pahlawan bermata emas kita membantah rumor murahan itu, menantang tanya apakah tetua menganggapnya keturunan dari klan dewa tersebut. Mengejutkan semua orang, sang ayah angkat yang berjubah misterius diam saja, sama sekali tak menyangkal ucapan congkak putranya. Meski pedang dingin mengancam lahirnya, sang penguasa kiar tegang mendengar pengungkapan takdir yang begitu gila ini. Sang jagoan kembali membusungkan dada, melangkah angkuh mengambil kemejanya yang tergeletak di lantai dingin. Menginjaknya tanpa ragu, ia menggertak bahwa asal-usulnya tak penting. Ia hanya ingin memastikan siapa musuhnya di sini. Sang ayah angkat memucat panik. Shock berat melihat keberanian gila putranya menantang para penguasa tertinggi. Ingatannya melayang pada peringatan bahwa klan ini terpecah, dan dengan sedikit keberuntungan, mereka bisa lolos dari badai pemberontakan. Namun, sang tokoh utama telah memprediksi masa depan ini. Kini saatnya menyaring sekutu sejati dari lautan pengkhianat. Tertawa terbahak-bahak, si kakek meremehkan nilai sang pemuda. Pemimpin berjanggut itu lalu menegaskan mereka butuh bukti mutlak keaslian lambang sakti tersebut. Dengan seringnya iblis yang menantang, pemuda kita menyilakan mereka membuktikan sendiri kebohongannya. Dengan mencoba membunuhnya detik ini juga, menatap tajam sang penguasa, ia mengancam pertumpahan darah akan meledak jika mereka berani mencoba. Memecah ketegangan, bangsawan berambut biru ikut campur, memancing rasa penasaran yang lain untuk menguji kekuatan dewa itu. Dengan tenang ia menyarankan agar Dewan Agunglah yang menentu takdir sang pemuda. Penuh diplomasi, pria elegan itu mengusulkan ujian mematikan klan ini untuk mengukur kelayakan sang penyusup misterius. Detik itu juga, jagoan kita membaca gelagat bangsawan elegan itu dan langsung memahami strategi cerdiknya. Pemuda itu menyadari sang penguasa rambut biru adalah kawan sejati. Mengetuk tongkatnya, Tetua Agung tertawa sinis dan memerintahkan semuanya mengikuti langkahnya, menyusuri kastel. Melangkah maju. Sang pemimpin menggerutu soal tugas mendisiplinkan cucu kurang ajar. Mereka tiba di jeruji besi gelap. Dan jagoan kita menatap jurang neraka di bawahnya dengan antusias. Mengintip ke dasar lubang raksasa, terungkaplah itu bekas bunker perlindungan kuno milik keluarga kerajaan. Namun kakek tua itu menjelaskan ada monster buas di sana, dan ujian utamanya adalah membantai makhluk astral tersebut. Dilanda cemas, sang ayah angkat mendesah frustrasi, mengutuk kecerobohan putranya yang membongkar rahasia klan. Namun jagoan kita membuka gerbang sambil tersenyum, menyahut bahwa lambang legendaris ini mustahil disembunyikan selamanya. Bertatapan tajam, bangsawan beruban itu memohon putra kesayangannya agar tetap waspada penuh di sarang monster itu. Tanpa keraguan, pemuda bernyali baja ini menggenggam rantai besi dan siap menerjang ujian maut tersebut. Terjun ke jurang gelap, mata sang petarung memancarkan insting membunuh. Pria berambut biru mengamati dengan tenang, menegaskan perannya sebagai sekutu berharga. Mendarat di lantai lembab, pemuda ini menyadari sarang bawah tanah ini sangat gelap dan mencekam. Namun mata emasnya menyala garang, menembus kabut kegelapan bagai pemangsa yang menandai mangsanya. Mendadak, bulu kuduknya berdiri merasakan aura pembunuh absolut mengintai langsung dari balik bayangan penjara tersebut. Di atas sana, sang tetua sesumber pernah memberi ampas pecundang lain kesempatan berharga untuk menebus dosanya. Ironisnya, pemuda malang sebelumnya hanya bisa menangis meraung ketakutan sampai maut menjemputnya. Dengan sadis,
Di tengah kegelapan pekat, sesosok monster buas muncul, menggeram dengan aura kelaparan yang mengerikan. Namun sang karakter utama tak sedikit pun gentar. Ia menghunus senjatanya, siap melepaskan kekuatan sejati dari 7 sayap. Raungan memekakkan telinga memecah keheningan, dan pertarungan maupun dimulai. Pendekar muda kita menerjang bahaya tanpa rasa takut sedikit pun. Sambil menatap potongan lengan di tanah gelap, ia merenungi nasibnya yang lahir di pusaran keluarga monster. Makhluk raksasa pucat itu lalu mengaum ganas ke arah pahlawan kita. Dengan lincah, pemuda itu menghindari serangan mematikan sang monster, sambil menyiapkan serangan balik. Secepat bayangan, ia melesat melewati monster itu. Pedangnya membelah udara dengan kecepatan mematikan saat memantau dari atas. Para bangsawan sangat terkejut melihat kemampuan dewa pemuda itu. Namun ia tersenyum remeh, menyebut kakaknya, Kudo, jauh lebih mengerikan dari ini. Monster buas itu lalu menatapnya tajam, dan aura ungu pekat mulai meledak dari seluruh tubuhnya. Seketika itu juga, pemuda kita menyadari ada yang salah dengan makhluk di arena. Tentakel ungu menjijikkan meletus dari tubuh monster itu, menandakan bahwa ini bukanlah mutasi biasa. Dengan mata terbelalak, pahlawan kita akhirnya sadar ia sedang melawan monster mayat hidup. Di atas arena, ayah angkatnya dipenuhi keputusasaan, mempertanyakan mengapa makhluk iblis seperti ini disembunyikan di bawah kediaman. Sang tetua menjelaskan dengan dingin bahwa makhluk ini terpikat pada aroma kematian dan memburu daging segar. Ia menambahkan, karena monster itu mustahil dibunuh, mereka terpaksa mengurungnya di sana. Sang pemimpin menambahkan sebuah fakta kelam, berkat monster ini, mereka tidak perlu lagi repot membuang mayat. Seorang bangsawan berkumis berkomentar sinis, kesatria elit sekalipun akan mati kutu saat menangkap iblis itu. Ia pun bertanya, apakah mereka membiarkan pemuda bersayap 7 itu mati sia-sia. Pemimpin tua itu membalas dengan kejam, jika bocah itu tewas, itu murni membuktikan bahwa ia hanyalah seorang pecundang. Lagi pula, lambang sayap tanpa kekuatan sama sekali tak pantas dijadikan pajangan, ucapnya dengan senyuman dingin. Bahkan, jika pemuda itu hancur berkeping-keping, mayatnya masih bisa berguna. Sementara itu, bangsawan berambut biru di sana hanya mengamati dengan tatapan yang sangat serius. Di dalam benaknya, ia sangat mencemaskan nasib tragis pemuda itu setelah perdebatan panjang. Ia berdoa dalam hati agar Aster tak tumbang. Di arena, sang pemuda terus menghujani monster itu dengan tebasan. Namun sialnya, tak peduli seberapa banyak ia membela, tak ada luka yang tersisa. Ia menyadari satu fakta mengerikan. Dibandingkan mayat hidup biasa, tingkat regenerasi makhluk ini benar-benar gila. Seketika, sang pemuda teringat fakta krusial. Mayat hidup adalah entitas tanpa nyawa. Untuk memusnahkan mereka hingga tak bersisa, mereka harus dibakar di bawah panasnya matahari atau disucikan oleh kekuatan sihir suci. Tanpa kedua opsi pamungkas itu, taktik paling standar melawan mayat hidup adalah lari dan jangan bertarung. Namun pahlawan kita tahu, mundur bukanlah pilihan. Taktik biasa tak ada gunanya di sini. Dengan sorot mata penuh tekad, ia menggenggam pedangnya erat, siap membuktikan kelayakannya. Ia mengambil keputusan gila. Ia akan menghancurkan makhluk abadi itu dengan kekuatan fisiknya murni, dan langsung menerjang. Di atas sana, seorang bangsawan terpental oleh gelombang kejut, terperangah melihat ledakan kekuatan yang begitu brutal. Para penonton berteriak histeris, bertanya-tanya, apakah pemuda itu berhasil menguapkan sang monster. Namun, sang tetua agung hanya menatap arena dengan sorot mata yang tenang dan penuh perhitungan. Saat debu pertarungan mereda, pahlawan kita muncul kokoh di tengah arena, mencengkeram pedangnya yang berdarah. Dengan ekspresi sedingin es, pemimpin klan hanya bergumam bahwa semua perlawanan epik itu adalah kesia-siaan. Tiba-tiba, sebuah serangan kejutan melesat dari balik asap pekat, menerbangkan pahlawan kita. Tubuhnya menghantam dinding arena dengan keras, menyisakan rasa sakit menusuk di punggungnya. Lalu, monster abadi itu muncul kembali. Ia menginjak tubuh pemuda malang itu dengan kaki raksasanya ke tanah. Melihat pemandangan menyayat hati itu, sang ayah angkat berteriak memanggil nama Aster dengan penuh keputusasaan. Seketika itu, bangsawan berambut biru menahannya dan memperingatkan agar ia tidak menghancurkan segalanya dengan melompat turun menyelamatkannya. Pria berambut abu-abu itu meledak dalam amarah. Ia membentak, apakah mereka hanya diam membiarkan putranya dibantai? Dengan senyuman misterius, pemuda elegan itu menyuruhnya tenang dan menyaksikan sisa pertarungan. Masih dengan senyumnya, ia menyuruh pria itu untuk melihat kejutan gila yang akan segera terjadi di bawah. Bangsawan itu menyadari satu hal. Pemuda itu ternyata masih menyimpan kartu as mematikan untuk melenyapkan sang monster. Sementara itu, sang pahlawan yang tumbang menyadari bahwa tubuh raksasa makhluk itu terlihat sedikit lebih kurus. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit dan memusatkan seluruh aura merah ke bilah pedangnya. Pemuda itu lalu menerjang maju bagai badai, dan menikamkan senjata bercahaya itu langsung ke mulut raksasa monster tersebut. Diiringi raungan peperangan, sang karakter utama bersumpah akan terus membantai hingga musuhnya lenyap menjadi debu. Ia melepaskan badai tebasan beruntun yang cepat dan mematikan, mencabik-cabik makhluk buas itu tanpa ampun. Sang ayah terbelalak.
Ia mengenali teknik mematikan itu sebagai jurus rahasia yang pernah ia wariskan pada sang pemuda. Namun raut wajahnya berubah ngeri saat energi hitam dan merah yang masif meledak berbarengan. Kekuatannya begitu luar biasa, hingga seorang bangsawan menjerit panik bahwa seluruh arna ini akan segera runtuh. Sang tetua agung segera meneriakkan perintah evakuasi, menyuruh para bangsawan lainnya melarikan diri dari sana secepat mungkin. Dengan mata merah menyala, sang pemimpin menatap lekat-lekat kehancuran epik yang diciptakan oleh kekuatan pemuda itu. Diselimuti pusaran badai merah, sang pahlawan akhirnya melepaskan kekuatan dewa sejati dari 7 sayap miliknya. Debu pertempuran perlahan mereda. Bangsawan bertubuh tambun itu gemetar, bertanya apakah badai mematikan ini telah berakhir. Tatapan semua orang tertuju pada kawah yang kini kosong. Kemana lenyapnya monster buas itu? Sang pemimpin tetua akhirnya angkat bicara. Pemuda itu telah menyeret makhluk undead tersebut ke pusaran sihir murni. Di dalam pusaran mematikan itu, monster abadi yang mustahil dibunuh kini hancur lebur menjadi debu. Sang tetua menyimpulkan, itu bukanlah teknik biasa. Itu murni kekuatan absolut, pencapaian legendaris milik sang 7 sayap. Tatapan tajam sang tetua beralih menuntut Viscount. Namun, pria itu buru-buru menepis tuduhan tersebut dengan wajah tegang. Sang ayah angkat jujur mengakui, ia sama terkejutnya melihat perkembangan putranya di luar nalar. Bangsawan berambut biru, lalu menatap para tetua. Mendesat apakah pemuda luar biasa itu lulus ujian kematian ini. Dengan kilat kebanggaan, sang pemimpin menegaskan, tak ada satupun yang berani menentang kelulusan mutlak anak itu. Sang sekutu langsung berteriak memanggil Astar ke dasar kawah, mengumumkan kemenangannya dan menyuruhnya segera naik ke atas. Dari dasar lubang yang kelam, pemuda itu membalas santai. Rantai yang ia gunakan untuk turun telah hancur tanpa sisa. Sambil tersenyum tipis, ia bercerita rantainya tertelan pusaran sihir murni, lalu meminta tali untuk memanjat naik. Tak lama di ruangan rahasia, sang tetua menginterogasi pemuda itu. Apakah ini jalan ninja yang benar-benar ingin ia pilih dalam hidupnya? Pemuda itu mengangguk mantap. Tak ada sedikit pun niat di hatinya merebut tahta pewaris, demi menjaga kedamaian para sepupunya. Ia menegaskan tempatnya hanyalah di kediaman Viscount. Sang tetua mendecih ragu, mengklaim mata tuanya tak bisa ditipu oleh ambisi membara yang ia sembunyikan dengan rapi. Mata pemuda itu menyiratkan segalanya. Sang tetua menuduh kuat, suatu saat nanti, padang berdarah pahlawan itu akan mengoyak jantung kerajaan Elmhrim tak tersisa. Atmosfer menegang saat pria tua itu menembak tepat sasaran. Apakah nyawa Roderick yang sebenarnya menjadi incaran utamanya? Memecah keheningan dengan tawa menggema, sang tetua menyuruhnya rileks. Rahasia kelam itu tak akan ia usut untuk saat ini. Keringitan bingung muncul di dahi pemuda itu. Bukankah kelompok pemberontak adalah musuh abadi keluarga kerajaan? Sang tetua mengingatkan dengan tegas, pikiran para petinggi bangsawan itu licik dan sangat beragam. Aura intimidasi memancar saat ia berbisik bahwa ambisi Roderick terlalu liar dan berbahaya bagi kubunya sendiri. Keberadaan sang pemuda bisa menjadi kartu as untuk menjinakkan Roderick. Namun, pria tua itu memberi peringatan maut, jangan pernah berani menantang otoritasnya lagi. Melangkah keluar ruangan, sang tokoh utama mendengus kesal. Bernegosiasi dengan monster tua bangka itu benar-benar menguras energi batinnya. Sang ayah yang cemas telah menanti kabarnya. Saat ditanya, pemuda itu melempar bom kejutan. Ia baru saja menolak tawaran bergabung dengan keluarga utama. Pria berambut perak itu membeku seketika. Keputusan gila putranya benar-benar mengguncang akal sehatnya. Tiba-tiba bangsawan berambut biru muncul di hadapannya. Sangat menyayangkan penolakan keras kepala itu. Ia mengoceh soal jaminan kemewahan mutlak. Hingga sang pahlawan menyadari pria tangguh ini adalah sosok Count Mas. Pemuda itu menuntut alasan mengapa sang Count diam-diam menolongnya tadi. Sebagai jawaban, pria bangsawan itu hanya melempar kedipan mata misterius. Sang bangsawan terkekeh pelan, beralasan ia hanya iseng ingin menjahili bocah sombong dan sangat menyebalkan sepertinya. Tangannya mendarat berat di bahu sang pemuda. Ia berbisik, kini dunia telah mengakuinya sebagai pemilik 7 sayap legendaris. Dengan tatapan setajam elang, sang Count menyuruhnya mengawasi setiap sudut aula mewah itu dengan ekstra hati-hati. Ratusan mata bangsawan menatap laksana predator kelaparan. Mereka siap membunuhnya secepat mungkin, atau memanfaatkannya sebagai bidak dalam skema licik perebutan kekuasaan. Sang sekutu memperingatkan, lambang suci itu memiliki harga selangit. Mulai sekarang, badai musuh akan memburunya tanpa henti dari segala penjuru kegelapan. Tanpa rasa takut sedikitpun, sang protagonis menatap lurus sang Count. Apakah pria ini juga salah satu musuh yang mengincarnya? Sang Count tersenyum penuh teka-teki menatap pemuda itu. Ketenangannya tak terusik sedikitpun tanpa reaksi berlebihan. Ia akhirnya membongkar identitas aslinya. Seorang anggota dewan dari Akademi Malam yang bertugas memburu bibit-bibit jenius berpotensi tinggi. Sambil menunjuk pria berkumis tebal di kejauhan, sang bangsawan menyebutkan, pria itu juga memegang misi berdarah yang sama persis dengannya. Sembari melangkah pergi untuk berpamitan. Ia berbisik tak sabar menanti hari sang pahlawan menembus gerbang Akademi Malam. Sang protagonis mendecih pelan. Pikiran Count itu bagai labirin gelap, terlalu berisiko untuk mencapnya sebagai kawan pada tahap awal ini. Panggilan sang ayam memecah lamunannya, sudah saatnya mereka pulang kembali.
Senyum bangga terukir di wajahnya. Tak sabar menyombongkan kehebatan putranya yang luar biasa di depan saudara-saudara perempuannya. Pemuda itu tertawa renyah, membayangkan sang ibu tercinta pasti akan langsung pingsan di tempat saat melihat tubuhnya yang penuh luka. Di sisi lain dunia, seorang ksatria berlutut tegang. Ia melaporkan berita duka, Tuan Muda Darus tewas mengenaskan dalam ujian brutal Lord Zenith. Sang atasan menyerap informasi berdarah itu dalam diam. Ia juga menelan fakta, putra Hifrit baru saja dipanggil paksa oleh para tetua. Pengawal tangguh itu menunduk hormat, menawarkan detail bocoran rahasia dari pertemuan tertutup yang telah mengguncang faksi tersebut. Namun, pria berambut pirang itu menautkan jemarinya dengan senyum sinis. Ia sudah menduga kebenarannya, bocah itu benar-benar pemilik murni 7 sayap. Kesatria itu tersantak, bagaimana tuannya bisa meramalkan rahasia sebesar ini. Memainkan timbangan di tangannya, sang penguasa berbisik, eksistensi anak itu siap menghancurkan keseimbangan kekuasaan Elmheim hingga ke akar. Dengan aura membunuh menguar, sang ksatria memohon izin. Haruskah mereka segera mengeksekusi ancaman muda tersebut? Namun, sang atasan mengangkat tangannya dengan tenang. Untuk saat ini, mereka akan menjadi penonton dan membiarkan takdir berjalan semestinya. Duduk angkuh di singgasananya, ia mencemooh. Jika kerajaan ini mudah runtuh, kehancurannya pasti sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Lagi pula, kekuatan 7 sayap itu pada akhirnya akan jatuh ke genggaman mutlaknya. Musik ia memutuskan untuk terus memantau mangsa yang dulu gagal ia jinakkan di masa lalu. Biarkan saja bocah itu menikmati sedikit permainan takdirnya. Ingatan melesat tajam ke masa lalu. Sosok misterius dengan penutup mata berdiri sangat dingin, menatap tubuh yang membeku tak berdaya di atas hamparan salju. Pria bermata satu dengan tatapan setajam pedang itu bernama Asri, sang anak 7 sayap. 4 tahun berlalu bagai kedipan mata. Kini barisan kandidat baru, siap menyongsong ujian mematikan di Akademi Malam. Cepatlah! Teriak panitia memecah suasana, mendesak para peserta yang baru saja menyelesaikan registrasi. Di tengah kerumunan, bisik-bisik mulai terdengar. Benarkah pemuda di barisan itu sang legenda dari rumor? Seseorang menyeringai remeh. Tidak mungkin, cibirnya. Yakin sosok aslinya punya aura yang jauh lebih menakutkan. Surat kematian pun disodorkan kerajaan lepas tangan atas nyawa mereka. Sang penguji lalu memanggil peserta selanjutnya, menuntut bukti segel sayap sihirnya. Nama sang kandidat akhirnya bergema, Aster F. Elm. Udara mendadak beku. Mata penguji itu terbelalak ngeri, menyadari nama sakral Elmheim ada di hadapannya. Sang protagonis yang kini lebih dewasa menoleh santai, segelku ada di tempat yang agak unik. Sambil tersenyum jahil, ia mengangkat bajunya, bolehkah aku lulus karena ketampananku? Candanya, di luar, Akademi Kesatria Agung berdiri megah, menanti ribuan kandidat. Namun, saat ia melangkah sendirian membelah lautan manusia, sebuah suara asing mendadak menghentikan langkahnya. Pemuda berambut coklat itu mencibirnya sok pamer. Namun, sang pahlawan kita hanya menatapnya dengan malas. Mengaku bernama Bigger Smith, ia merendahkan Aster sebagai bangsawan kampungan yang salah masuk arena. Bigger menunjuk lambang kebesarannya, ini ujian elit untuk kadet kerajaan, bukan tempat bermainmu. Pemuda berambut hitam itu hanya tersenyum tipis. Bukan masalah, jawabnya, berlalu pergi meninggalkan Bigger yang menganga. Si perundung mengamuk, berkoar soal latihan keras para veteran. Ia menunjuk pedang kecil pahlawan kita, tempat ini terlalu kejam untuk amatiran sepertimu. Sambil mengibaskan tangan dengan arogan, ia mengusir sang protagonis layaknya hama yang mengganggu pemandangan. Dari kejauhan, 2 kandidat lain berbisik ngeri. Smith mencari gara-gara dengan mangsa baru lagi. Tapi tunggu. Salah satu dari mereka pucat pasi. Menyadari sosok itu adalah pewaris Elmheim yang dirumorkan. Aster tersenyum misterius saat gelar Aster si 7 sayap disebut, membuat si perundung gemetar. Tiba-tiba, seorang pemuda berambut jingga muncul sepupunya sendiri. Pemuda bermata emas bernama Grian itu menatap tajam. Auranya sedingin es, membekukan suasana di sekitarnya. Namun sedetik kemudian, Grian tersenyum ramah. Sudah lama sekali sejak pertemuan terakhir kita, bukan? Aster meminta maaf atas insiden Darius. Namun Grian tertawa pelan, menyebut bajingan itu memang pantas dihukum. Darius hanyalah benalu sombong. Namun, tatapan Grian menajam, memperingatkan Aster agar tak meremehkan kekuatan sejati keluarga, utama meski memiliki 7 sayap. Senyum licik tersungging di bibirnya. Di arena berdarah ini, takkan ada lagi yang bisa melindungimu. Para penonton menelan ludah, hadirnya 2 monster keturunan Elmheim akan membuat ujian tahun ini terasa seperti neraka. Smith mendadak pucat pasi, sadar berada di tengah pusaran konflik mematikan keluarga utama dan cabang, nyalinya langsung ciut. Dengan tubuh gemetar, si perundung merayap mendekat, "Kakau, benarkah kau dari klan Elmheim?" gagapnya. Sang protagonis hanya menatapnya dalam diam. Sebuah tatapan tajam yang jauh lebih mencekam daripada ribuan kata ancaman. Tiba-tiba, wajah dingin itu berubah. Aster menyunggingkan senyum lembut, seolah tak pernah ada niat membunuh sebelumnya. Ia meminta senior yang gemetar itu memanggilnya Aster saja, menunjukkan etika yang membuat suasananya makin canggung. Di ruang ujian pertama, aura ketegangan memuncak. Sang instruktur menyambut mereka.
menegaskan bahwa kesatria kerajaan bukanlah prajurit rendahan dari pedesaan. Menggemakan suaranya bak guntur, ia mengepalkan tinju. Nyawa kita adalah tameng mutlak bagi sang raja. Kita adalah pedang kebanggaan. Tak ada ampun bagi bilah yang tumpul, lemah, maupun lamban, tegasnya. Instruktur itu mengakhiri pidatonya dengan senyum mengerikan. Anggaplah ujian berdarah ini sebagai medan perang terakhir kalian. Aster hanya tersenyum meremehkan omong kosong itu. Ingatannya kembali ke masa lalu kelam, saat ketiadaan sihir mengubur impiannya menjadi kesatria. Dulu, dunia para petarung elit hanyalah ilusi tak tergapai dalam angan-angannya yang hancur. Dan di puncak dunia itu, berdirilah sang legenda Roderick A. Elmheim, komandan tertinggi kesatria kerajaan yang tak terkalahkan. Di tengah lautan para pejuang, Aster mengikat sumpah dalam darahnya. Ia akan menantang Roderick di puncak sana. Mata hitamnya berkobar penuh ambisi, takdir telah menantinya. Namun pertama-tama, ia harus menghancurkan ujian seleksi neraka ini. Tiba-tiba, peluit kematian ditiup. Ujian dimulai, teriak sang instruktur, saat hujan panah mematikan menghitamkan langit. Ujian pertama membuka taringnya. Panah tajam menembus telak dada kandidat yang lengah, memuncratkan darah. Tubuh itu tumbang menghantam lantai. Inilah mimpi buruk pertama mereka, ujian badai panah. Aturannya brutal, namun mutlak bertahan hidup atau mati. Jeritan histeris pecah saat panah demi panah menumbangkan para kandidat yang panik. Mayat-mayat mulai bergelimpangan. Hujan maut itu menyerang tanpa ampun dari segala arah bak predator kelaparan. Putus asa, beberapa orang berteriak histeris, membentuk formasi pertahanan untuk menahan gempuran panah neraka tersebut. Menatap dingin dari balkon, sang instruktur tersenyum miring. Para veteran tahu persis cara menari di ujung maut. Namun dengan tatapan tajam, ia mengungkap bahwa tingkat keselamatan hanya 30%. Pria itu menegaskan, mengandalkan trik murahan seperti ini jelas punya batasnya. Ia menjelaskan lebih lanjut, Akademi hanya menantikan solusi luar biasa dari para pemilik lambang, sayap kebanggaan. Di tengah kekacauan yang mengerikan itu, sang tokoh utama berdiri kokoh sendirian, dikelilingi lautan mayat dan hujan panah. Seorang peserta menatapnya sinis. Tak habis pikir mengapa pria bodoh itu malah dia mematung di pusat bahaya. Dengan seringai penuh kelicikan, sepupunya Brian mencibir tajam, menyuruhnya untuk mati saja sebagai target empuk. Namun pemuda berambut hitam itu mencabut pedangnya dengan ketenangan yang mematikan. Ia mengangkat bilahnya, menangkis semua senjata dengan begitu sempurna. Peserta lain menatapnya dengan rahang ternganga, tak percaya dengan pemandangan gila di depan mata mereka. Hanya dengan satu gerakan halus, ia menghindari seluruh badai panah yang menyergapnya secara bersamaan. Dengan senyum penuh percaya diri, sang pahlawan menantang ujian neraka itu dan menyuruh mereka melepaskan semua panah. Pedangnya terus berputar, menciptakan pusaran badai merah yang mementalkan segalanya. Sepupunya Grant terbelalak ngeri, bertanya-tanya monster macam apa pemuda itu sebenarnya. Bocah itu benar-benar tak habis pikir, tak satu pun anak panah mampu menyentuh ujung bajunya. Sang instruktur tersenyum kagum, menyadari sang pemuda memutar sihirnya untuk menciptakan arus udara. Ia takjub melihat kendali sihir tingkat dewa, seolah pemuda itu dibalut oleh badai pelindung. Tiba-tiba saja, segalanya terhenti. Salah satu peserta bertanya dengan nafas terengat, apakah ujian gila ini sudah berakhir? Pria pengawas ujian menyadari jumlah yang selamat melebihi perkiraan, namun ia sama sekali tidak peduli. Ia memberi selamat pada yang bertahan, menyuruh mereka menatap yang tumbang, karena yang masih berdiri telah lolos tahap pertama. Brian dan peserta yang lolos bernafas lega, tapi sang instruktur memberi peringatan keras, tidak ada waktu untuk bersantai. Ia lalu berteriak lantang, memerintahkan semua orang mengikutinya menuju lokasi ujian berikutnya di Akademi Malam. Pria bertubuh besar itu mengerutu kesan, menyebut instruktur itu iblis tanpa belas kasih. Sambil tersenyum, sang pahlawan menyindir, apakah seniornya sudah kelelahan hanya karena hujan panah sepel? Pemuda berambut coklat itu terkejut parah, heran melihat sang tokoh utama begitu santai seolah tak terjadi apa-apa. Dari kejauhan, sang instruktur mengawasi dengan takjub, melihat pemuda itu tak menunjukkan setitik pun rasa lelah. Ia pun menyimpulkan dalam hati, kini ia ingin melihat langsung bagaimana Astra dari 7 sayap bertarung di medan pertempuran. Sesungguhnya, di sisi lain, Brian berjalan angkuh bersama kelompoknya, saat seorang pengikut mencoba menarik perhatiannya. Seseorang mengingatkannya dengan nada serius. Ia harus menghentikan sepupunya menjadi ksatria kerajaan dengan cara apapun. Dengan tatapan membunuh, pemuda berambut jingga itu bersumpah demi masa depan seluruh klan Elmheim. Di tempat lain, instruktur mengumumkan semua wajib menggunakan pedang seragam demi keadilan. Ia menegaskan aturan mutlak, semua senjata harus ditukar dengan pedang standar akademi untuk ujian mematikan berikutnya. Smei mulai mengeluhkan aturan menyebalkan itu, namun bagi ksatria kelas menengah seperti mereka, pedang itu tak ada bedanya. Seorang rekan lalu berbisik tajam. Akademi sebenarnya mengincar pedang misterius milik sang pahlawan. Pemuda berambut hitam itu menyerahkan senjatanya, menerima pedang biasa tanpa sedikit pun protes atau keraguan di wajahnya. Setibanya di arena ujian baru, Brian langsung melontarkan ejekan pedas, karena sepupunya sudah
memungut seorang bawahan. Pria bertubuh besar itu naik pitam dan membentak dengan wajah penuh amarah. Menolak keras disebut sebagai pengikut. Pemuda berambut jingga itu langsung mengenalinya sebagai pewaris dari keluarga Baron Smai, seorang bangsawan kelas pinggiran. Pria besar itu seketika bungkam saat Brian mengancam bahwa salah pilih tuan bisa berujung pada kehancuran mutlak. Namun sang pahlawan memotong dingin, menyuruh sepupunya tutup mulut, karena ini bukan urusannya. Ia memamerkan senyum penuh misteri, membuat sepupunya menatap dengan kewaspadaan tinggi. Sang tokoh utama segera menyadari aura pembunuh di sekitarnya sangat kental, dipenuhi oleh tatapan bermusuhan dari segala arah. Sang instruktur tiba dan berteriak lantang, bersiap menjelaskan aturan ujian berdarah tahap kedua kepada seluruh peserta yang tersisa. Ia mengungkap tahap selanjutnya adalah perang perebutan wilayah yang kejam, di mana para peserta dipecah menjadi 3 faksi. Setiap markas akan dijaga satu bendera, dan misi utamanya adalah menaklukkan markas musuh di kedalaman hutan liar. Sang instruktur mengumumkan pembagian tim untuk pertempuran hidup mati selanjutnya, sambil mengangkat pita warna-warni tinggi-tinggi. Begitu faksi terbentuk, Gran masuk ke tim kuning, sementara yang lain memegang bendera hijau. Sang pahlawan dan rekan barunya Smai ditakdirkan berjuang bersama di tim biru. Mengejutkan mereka berdua saat melihat suara sinyal pertempuran meledak membelah langit malam. Pemuda berambut hitam itu mengumumkan ujian akhirnya dimulai. Ia menjelaskan, setiap kubu memiliki 3 bendera, dan untuk menang, mereka harus menguasai 2 markas. Mendengar hal itu, Smithers menyadari hanya satu tim yang akan selamat. Lalu bertanya, apakah sang pahlawan mencemaskan sesuatu? Seorang peserta mengeluh putus asa, sadar mereka harus berhadapan dengan klan Elmheim, dan merasa nyawanya kini di ujung tanduk. Pemuda bermata emas itu menatap bingung melihat reaksi ketakutan dari rekan setimnya. Dengan gemetar, Smithers akhirnya menjelaskan teror mengerikan yang sedang mengancam mereka. Ia mengungkap sebuah kebenaran pahit. Semua orang di sana dihantui ketakutan luar biasa akan pembalasan dendam keluarga Elmheim yang tiran. Rekannya gemetar, berbisik bahwa Brian adalah pewaris mutlak dari keluarga bangsawan utama yang berkuasa. Mengarahkan pedang padanya sama saja menantang maut bagi karir dan nyawa keluarga mereka. Aster menatap tajam, kalian menyerah begitu saja? Smithers tersenyum getir, bergumam bahwa masih ada kesempatan lain. Kau tak akan pernah paham penderitaan kami yang lemah ini, ucapnya pasrah. Sang tokoh utama terdiam, terasingkan dalam ujian tim sungguh di luar dugaan. Tapi ia tak bisa menyalahkan mereka. Ingatannya berputar, klan Elmheim memang tiran absolut, dan Gran adalah perwujudan teror tersebut. Dengan tatapan redup, Smithers kembali menegaskan bahwa pemuda berambut hitam itu tak mengerti keputusasaan mereka. Tersenyum sinis, Aster menyadari di mata mereka, ia juga ancaman. Tanpa ragu, ia langsung melesat maju. Menembus hutan lebat sendirian, kesunyian ini terasa janggal. Apakah pertarungan berdarah ini belum dimulai? Langkahnya terhenti oleh hawa membunuh yang pekat. Saat ia mengira musuh bersembunyi, sebuah suara memecah keheningan. Pemuda pirang muncul, meremehkan kedatangannya yang sendirian. Di dekat tiang bendera, pemuda berkacamata menyeringai. Semua skenario berjalan sempurna sesuai dengan rencana liciknya. Sang pahlawan menaupkan alisnya, bingung. Siapa sebenarnya yang sedang diremehkan oleh pemuda arogan ini? Sambil menyeringai lebar, si pirang memamerkan bendera kuning timnya. Mengaku ia baru saja dibebaskan, ia melempar bendera itu pada Aster. Ayo, hibur aku sekarang. Sang tokoh utama terkesiap. Tindakan tak terduga kandidat lain ini benar-benar di luar nalar. Bendera kuning itu mendadak berganti menjadi merah darah. Si pirang pun terbelalak, bertanya-tanya apa yang terjadi. Para kandidat lain menatap langit dengan ngeri. Pertukaran bendera gaib ini membuat mereka kebingungan total. Tiba-tiba, tim Gran muncul dari bayangan. Ia bersumpah akan menunjukkan teror pertarungan sejati ala klan Elmheim. Ujian kedua meledak. Perang wilayah berdarah dimulai. 20 kandidat terbagi 3 faksi, berlomba merebut 2 markas demi kemenangan mutlak. Sang tokoh utama menyadari satu kebenaran tajam. Menancapkan benderanya di jantung pertahanan musuh adalah jalan satu-satunya. Ia pun menatap tajam pemuda pirang itu, menuntut jawaban, mengapa ia berada di kubu tim kuning. Mengapa dia memegang bendera merah musuh. Pemuda bermata biru itu menyeringai, membongkar aliansi gelapnya dengan Elmheim. Aster seketika mematung terkejut. Dari kejauhan, sang instruktur mengawasi dengan tegang. Si pirang itu adalah Christopher Nolan, seorang jenius pedang sejati. Pada ujian pertama yang mematikan, hanya pahlawan kita dan Nolan yang berhasil selamat dari hujan panah. Saat aura keduanya berbenturan, sang instruktur bergumam cemas. Mereka berdua adalah monster kandidat yang terlalu luar biasa. Takdir sungguh kejam. Hanya satu yang bisa lolos, yang lain harus binasa dari ujian ini. Di tengah dentingan pedang, pemuda berambut hitam itu mempertanyakan aliansi kotor mereka. Meski kalian bersekutu, hanya satu faksi yang akan merajai puncak. Nolan tersenyum dingin, itulah sebabnya klan utama pasti menang, ucapnya. Saat pasukan musuh menggempur markas sang pahlawan. Mata pemuda itu melebar. Smai dan rekan-rekan timnya kini terjebak dalam pusaran invasi yang mematikan. Wajahnya mengeras penuh amarah.
Apakah Brian menggunakan teror nama besar Elmhain untuk mengancam nyawa mereka? Musuh pirangnya tertawa meremehkan. Tak ada orang bodoh yang berani menantang laju kereta kuda bangsawan agung. Sambil melancarkan tebasan mematikan, ia berteriak. Hierarki ksatria bangsawan itu mutlak. Inilah hukum rimba para darah biru yang sebenarnya. Sang pahlawan menahan tebasan itu. Namun sial, pedangnya retak dan terasa sangat rapuh di tangannya. Ia menggertakkan gigi, teringat instruktur licik itu. Pedang rongsokan ini sengaja diberikan untuk menjebaknya. Nolan menyeringai buas, mengaku ia pun muak pada klan Elmhain. Sekarang, ini adalah pertarungan mematikan antara kita berdua. Ia sangat membenci sisok pamer bersayap 7. Dengan kilatan brutal, pedang Nolan melesat, menghancurkan pedang cacat sang pahlawan BR keping-keping. Menggenggam gagang pedang yang hancur, pemuda berambut hitam itu menatap maut di depannya dengan ketenangan absolut. Tiba-tiba, ia melemparkan sisa bilah pedangnya ke arah mata lawan sebagai tipuan kilat. Lawannya terkejut dan terpaksa menangkis serangan mendadak itu. Memanfaatkan celah sepersekian detik, sang pahlawan melesat kabur dari medan pertempuran. Ia berseru, akan menghabisi si pirang nanti. Ada iblis lain yang harus ia hancurkan terlebih dahulu. Si pirang mendecih jijik, mengira pahlawan kita hanyalah pengecut bualan, bukan ksatria sejati. Namun, langkah pemuda berambut hitam itu mendadak terhenti. Sebuah cahaya misterius berkilau tepat di hadapannya. Ia memungut pecahan senjata itu, mendengus sinis. Bahkan untuk ukuran rongsokan, kualitas sampah ini sungguh keterlaluan. Nolan menyadari trik menjijikkan klan Elmhain ini. Tiba di markas, pahlawan kita meneriakkan nama Smai, namun nahas, sepupunya sudah menunggunya. Dengan seringai iblis, Brian mengejek bahwa pedang Nolan bahkan tak mampu menahan laju pemuda berambut hitam itu. Sepupu kejam itu terus memprovokasi. Ia sangat menantikan pertunjukan menyedihkan saat sang pahlawan bertarung sendirian tanpa harapan. Ia menyeringai buas, menyatakan markas ketiga telah runtuh. Dominasi absolut kini berada dalam genggaman tangannya. Sorot mata penuh amarah terpancar saat sang tokoh utama menatap sepupunya dalam keheningan yang mencekam. Tanpa basa-basi, ia menuntut kejelasan nasib rekan setimnya di markas. Garan membalas tatapan itu dengan wajah serius yang memancarkan aura licik tak terbantahkan. Tiba-tiba, sebilah pedang dingin terhunus tepat di punggung pemuda bersayap 7 itu tanpa peringatan. Pelakunya adalah Smai. Sambil gemetar ketakutan, ia memohon agar tak dimasukkan ke hati. Ia bersikeras bahwa hanya orang bodoh yang berani menantang keagungan keluarga Elmhain. Sepupu berambut jingga itu tertawa puas, mengejek rekan setim Aster yang menyerah tanpa perlawanan sama sekali. Smithera menyombongkan bahwa bangsawan pinggiran pun tahu pihak mana yang menguntungkan. Memancing sang pahlawan mempertanyakan jumlah mereka. Tersenyum meremehkan, Krian mematahkan argumen itu dan mendeklarasikan bahwa kemenangan mutlak sudah berada di genggaman mereka. Syarat mutlak memenangkan perang wilayah ini hanyalah mempertahankan setidaknya 2 markas hingga pertarungan berakhir. Sang sepupu menjelaskan, meski pemuda itu bertarung mati-matian bagai monster sekalipun, dan menancapkan bendera di mana-mana, takkan ada yang menjaganya, karena semua sekutunya telah berkhianat. Rencana mereka sangat rapi. Tinggal tunggu pahlawan kita pergi, lalu rebut kembali markas selamanya. Dengan senyum kemenangan, Gran memastikan kemenangan absolut selama 2 markas aman. Tokoh utama kita mendecil, bersumpah akan menghancurkan rencana licik itu hingga tak tersisa sedikit pun. Dengan tatapan sedingin es, ia berjanji akan meratakan mereka semua seorang diri jika memang harus. Hawa membunuh dari pemuda berambut hitam itu membuat Smai dan para pengkhianat lainnya menggigil ketakutan. Namun sang sepupu membalas dengan seringai, menganggapnya hanya gertakan belaka. Tanpa pedangnya yang hancur, ia hanyalah sampah tanpa sayap tak berguna. Dengan lagak sombong, ia menantang apakah bocah itu benar-benar berniat melawan semua orang di sana, sendirian. Tak disangka, sang pahlawan mengangkat gagang pedangnya yang hancur, dan mengakui kekalahannya di ronde ini. Sambil tersenyum, ia memuji kecerdasan strategi Brian. Reaksi kelewat tenang dari pemuda berambut hitam itu justru membuat Smith kebingungan setengah mati. Sang tokoh utama terus bertepuk tangan, mengakui bahwa jebakan itu jauh lebih brilian dari dugaannya. Merasa di atas angin, Krian berteriak lantang ke semua orang bahwa kemenangan telah menjadi miliknya. Gagang pedang usang itu jatuh berdenting ke tanah, mengiringi perayaan prematur sang sepupu yang angkuh. Namun anehnya, tokoh utama kita justru membalas dengan tatapan misterius dan senyum penuh keyakinan absolut.